Mas Ajis Mas mana anu nih live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Khalili bin Ahmad Khalil selaku tour leader kita atau pimpinan rombongan perjalanan umroh keberangkatan besok 21 Januari 2026. Yang terhormat para calon-calon jamaah umroh, calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah rahimahumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang hingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan umur yang panjang kepada kita untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para calon tamu Allah, tamu Rasulullah rahimahullah. Mohon maaf kalau suara saya ya serak-serak banjir begini Bapak Ibu ya, karena tidak kosong satu hari saya ceramah 2 sampai 3 kali. Tadi malam ceramah di Sungai Asam, 2 malam lalu di Sungai Layang, sebelumnya lagi Singkawang, Tanjung Saleh, malam ini masih ada terakhir. Jadi tidak ada istirahat mulai kedatangan kemarin sampai datang kita balik tanggal 2 Februari, tanggal 3 Februari terus ceramah. Ya, jadi mohon maaf kalau suaranya agak serak. Kalau Ustaz Khalili beliau biasa minum vitamin ya. Nah, kalau saya vitamin saya bawang putih mentah. Jadi saya tiap hari konsumsi, makan siang 3 siung, makan malam 3 siung. Bawang putih mentah udah 7 tahun. Alhamdulillah terasa Bapak Ibu. Nah, kalau yang lambung yang tak kuat itu 2 kilo disimpan di rice cooker double. Kalau yang bagus sih mentah. Kalau enggak yang disimpan di rice cooker double. Kalau 3 berarti 6. Saya terasa 7 tahun nih setiap periksa kolesterol, gula darah, apalagi asam urat semuanya normal. Boleh untuk bagi-bagi pengalamannya kepada para jemaah sekalian ya. Bagi yang udah umur 40 lebih nih, 40 lebih kayak saya nih termasuk 40 lebih. Kira-kira saya umur berapa lah kira-kira lah. Kalau dari hidung kira-kira ada 17. Ya umur saya baru 20 lebih sedikit atau sampai tahun lebih. Baik, alhamdulillah para jamaah, sekali lagi saya ingatkan lagi sebelum kita berangkat besok, betulkan lagi niat kita ya, niatnya betulkan ya. Niat kita semata-mata umroh ini melaksanakan perintah Allah, memenuhi panggilan Allah, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Tidak ada niat yang lain ya. Masalah nanti di sana belanja itu biasa, tapi niat pertama lo betulkan. Selanjutnya juga kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Wala rafatha, jangan ngomong jorok, jangan mencarut, jangan maki-maki. Wala fusuqa, jangan berbuat dosa, ngomongkan orang. Di sini Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan orang dosanya 1 di sini. Kalau di sana di Madinah dosanya 1000, di Mekah dilipat dosanya 100.000. Ibu ya, kadang-kadang ada gak biasa kita ngomongkan orang tuh, ketika ada jamaah apa, berhenti belanja, banyak duit dia belanja terus, tak usah urusan dia lah pula. Apalah kita nak ngurus orang. Sekarang ini jangan ngurus orang ya. Jangan ngurus orang lain, ngurus kita seorang ya. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan jangan kita berdebat ketika haji, ketika umroh, tidak usah berdebat. Kadang-kadang ada jamaah kawan kita buat emosi, kadang-kadang istrinya buat emosi, suaminya buat emosi. Itu jangan kita berdebat, ngalah karena di sana berdebat dosanya juga 100 kali lipat, 100.000. Ujung-ujungnya bisa hilang pahala kita. Makanya di sana nanti kita dilatih untuk jadi orang yang sabar. Bukan cuma di sana, sampai balik pun kita jadi orang yang sabar. Karena umroh itu terbagi 3. Sekarang jelaskan, kemarin ada diundang selamatan di rumah Ibu Aisyah dengan Ibu siapa namanya? Sarinawati. Itu diundang selamatan umroh. Jadi umroh itu terbagi 3 nih. Mudah-mudahan kita tidak ya masuk yang paling bagus. Yang pertama umroh mabrur, ini paling bagus nih. Mudah-mudahan umroh kita mabrurah. Apa umroh mabrurah? Sebelum berangkat dia tidak bagus,
atau bagus, balik dari umroh tambah bagus. Sebelum berangkat tidak bagus, balik dari umroh jadi orang bagus. Contohnya sebelum berangkat umroh tak pernah ke masjid, balik dari umroh rajin ke masjid. Sebelum berangkat umroh tak pakai jilbab, datang dari umroh masya Allah pakai jilbab. Sebelum berangkat umroh suami sedikit-sedikit pak ke istri, istri pun segitu gak cerewet berani ngelawan suami. Balik dari umroh berubah. Intinya umroh mabrurah itu yang diterima oleh Allah. Ada perubahan, yang jelek jadi tambah baik, yang baik terus bertambah baik. Yang kedua umroh makbul. Umroh makbul itu kalau bahasa Pontianak umroh papo. Tak ada, gak berubah. Setiap Jumat masuk kota masjid 1000, balik dari umroh tak berubah, tetap 1000. Sebelum berangkat umroh, kalau bapak-bapak pergi ke masjid pas azan Jumat, pas azan balik dari umroh pun tak berubah. Sebelum berangkat umroh sholat duha 2 rakaat, balik dari umroh 2 rakaat, tak ada penambahan. Itu namanya umroh papo, masih mending. Papo tuh yang bahaya nih, yang ketiga nih, yang paling banyak nih. Yang paling banyak nih yang ketiga, umroh mardud. Umrohnya ditolak, rugi banyak, rugi duit 33 juta. Belum lagi kalau selamatan, belum lagi oleh-oleh. Anggaplah total 40 juta. Rugi duit, rugi letih, rugi waktu. Yang paling banyak, rugi tak dapat pahala, bahkan bisa dapat dosa. Siapa umroh mardud yang paling banyak? Itu haji cap tomat kata orang. Umroh cap tomat, siang tobat, malam kumat. Sebelum berangkat ke Mekah rajin ke masjid, datang dari Mekah malas ke masjid. Sebelum berangkat ke Mekah masya Allah dermawan, datang dari Mekah diberi gelar Pak Haji Gedekut, diberi gelar Pak Haji 1000. Kayak di tempat saya di gang saya ini rumah saya. Kalau bulan lalu biasa langganan kita nih manasik sebelum berangkat itu biasanya di Hotel Alimor. Ini pertama kali di sini nih. Dari dulu kita Hotel Alimor. Pertama kali di sini. Lebih enak sini. Kalau kata saya dekat semenit dia dari rumah. Kalau Alimor agak jauh. Kalau di rumah saya ini di belakang Masjid Al-Falami Teranda, pesantren saya di situ. Mungkin Bapak Ibu silahkan mau ada baju tak dipakai antar ke pondok saya, silahkan, banyak anak yatim. Atau ada duit tak dipakai antar ya. Daripada belum mau duit. Itu di situ kalau ada Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji 1000. Di tempat saya, ngapa dipanggil Pak Haji 1000? Iyalah, panitia Maulid Nabi minta sumbangan beri 1000, panitia Isra Mi'raj minta sumbangan beri 1000. Setiap hari Jumat masuk kota masjid 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji 1000. Ada lagi Pak Haji Istirajos, tahu tak Pak Haji Istirajos? Gambar Istirajos begini, nah, genggam tak lepas, garam betuku. Itu namanya umroh mardud, umrohnya ditolak. Sebelum berangkat ke Mekah, masya Allah pakai jilbab, datang dari Mekah malah tak pakai jilbab, pakai baju ketat. Sebelum berangkat ke Mekah taat pada suami, sayang pada istri, tapi datang dari Mekah malah ribut terus. Itu tanda-tanda orang umrohnya yang mardud ditolak. Makanya kita pertahankan, nanti kita balik gelar umroh kita menjadi umroh yang mabrur sampai mati. Mudah-mudahan kita selamat berangkat sampai balik jadi umroh yang mabrur. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita lihat ya itinerary atau rute perjalanan kita nih ya, semuanya dilihat. Yang pertama jam 4.30 hari pertama kita akan berangkat nanti subuh. Jam 4.30 semua jamaah berkumpul di Bandara Supadio. Jadi kata Ustaz Holili tadi dijelaskan, bangun sholat tahajud. Selain sholat tahajud ada juga namanya sholat sunnah safar, sholat sunnah perjalanan ya. Habis sholat tahajud nanti sholat sunnah perjalanan ditutup dengan sholat witir. Apa tuh niatnya? Usolli sunnat as-safar rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat sunnah perjalanan. Ya, niat saya sholat sunnah perjalanan 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas, pendek-pendek ya. Kenapa kita perlu sholat sunnah perjalanan? Biar perjalanan kita oleh Allah diselamatkan. Saya kalau pergi ke Mekah, Pak, pergi ke Mekah. Kalau pakai pesawat, walaupun goncang-goncang, tidak terlalu pucat saya, tidak terlalu takut. Biasa aja saya, tidak terlalu takut. Kenapa? Karena saya pikir gini, mati pun aku mati syahid. Mau ke Mekah kan? Apa takut? Ya kalau waktunya mati, apa kita takutkan? Saya mau tanya Bapak Ibu, ada enggak keluarga, tetangga, kawan tak ada sakit mati? Ada enggak? Ada. Ada enggak keluarga, kawan, tetangga, kenalan sakit 3 tahun? Tak ada enggak mati-mati? Ada enggak? Apa kita takutkan? Kalau udah waktunya ajal, ya walaupun kita enggak ke Mekah, tak ada pesawat, di rumah tengah nonton TV. Kalau waktunya mati nonton TV. Jadi saya tidak takut kalau pakai pesawat ke Mekah, tidak takut saya. Walaupun begini enggak. Udah berapa kali lah. Berapa kali kayak pesawat mesin mati udah ada pengalaman dah. Saya dari 2008 ke Mekah Bapak Ibu ya.
Tapi kalau saya pergi ke Jakarta, kayak kemarin saya pernah dibawa oleh kawan saya ke Bali, pesawat begini, Allah, pucat bukan apa ke Bali. Ya, pucat saya takut saya. Jadi jangan kita takutkan ya. Kadang saya pernah ada orang tak mau umroh, udah bayar, ujung-ujung tak jadi. Ngapa? Tak pernah pakai pesawat, takut dia. Akhirnya saya pergikan ke rumahnya, saya nasihati, Pak, kalau waktunya mati dimanapun mati. Saya Pak, sebenarnya yang pantas mati dulu untuk urusan pesawat saya. Saya sering pakai pesawat Bapak Ibu kan. Sebenarnya kalau pantas mati ya saya. Apa pula kita takutkan ya? Jadi jangan takut. Kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal di Mekah Madinah mati syahid, masuk surga bulat-bulat, dosa hilang. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, balik ke rumah, lihat anak cucu berhasil, baru mati masuk surga. Amin. Ya. Ada yang mau mati di sana masuk surga? Mau? Saya enggak. Saya mau mati di Pontianak masuk surga. Anak saya masih kecil-kecil. Kenapa? Takut nanti bini saya diambil orang. Ya. Jadi sholat sunnah safar jam 5.40 dilihat lagi, menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Jadi para jamaah usahakan jam 4:30 semuanya udah ada di bandara ya. Kalau bisa terutama yang jauh-jauh, daerah Kuburaya, daerah Mempawah, ada yang dari Meliau, ada dari jamaah kita dari Meliau, dari Mempawah, dari Singkawang. Kalau bisa nginap rumah keluarga, tak usah balik lagi dah. Atau kalau mau berangkat sebelum subuh, jam 1, jam 2, cari aman. Walaupun yang rumah di kota ya, saya berangkat biasa 3:30. Kayak bulan lalu saya berangkat 3:30. Cari aman, karena gini saya pernah pengalaman. Saya berangkat awal nih, nyampe di pas dari ke bandara sisa 10 menit lah, mobil saya mogok mati mobil saya, tak bisa mati total. Akhirnya saya telepon, pada waktu itu ada jamaah minta tolong, jamaah udah nyampe, saya bilang di grup, akhirnya jamaah keluarganya menjemput saya. Untung masih ada yang jemput, kalau tak ada yang jemput kan repot. Makanya lebih bagus, lebih awal lebih bagus. Ya, jadi kita sholat subuhnya nanti di sana, sholat subuhnya di bandara. Jangan nunggu sholat subuh di Pontianak, tak usah. Walaupun rumah kita di kota, di Pontianak, pikir-pikir cuma setengah jam batada jauh. Kita mana tahu dah hal, tiba-tiba ada mogok kontainer mogok. Iya kalau mogok gini, kalau mogok begini, 2 buti lagi. Gimana tuh? Ya, oke, jangan kerja sama ya. Usahakan sebelum subuh semua jamaah udah ada di sana. Bukan perjalanan dekat nih Bapak Ibu, bukan nak ke Jakarta nih, nak ke Mekah, takut angus tiket nyesal gitu. Ya. Terus jam 6.20, jam 6.20 kita akan take off. Kalau bulan lalu alhamdulillah tidak ada delay, tidak ada mundur. Pas jam 6.20 kita terbang ke Jakarta pakai pesawat Superjet. Pesawatnya Superjet itu masih sepupu dengan Lion, 2 beradik dia. Jam 7.50 tiba di Jakarta, istirahat. Jadi insya Allah mendarat kita Jakarta jam 7.50. Terus lihat di bawah nih jam 9.00. Jamaah berkumpul di bandara keberangkatan internasional Terminal 2 Cengkareng Jakarta. Di situ kita akan melakukan apa? Pembagian paspor asli, boarding pass dan tiket, pengarahan teknis dan doa, serta proses boarding. Jadi nanti insya Allah kita mendarat, anggaplah jam 8. Dari jam 8 tuh kita berada di bandara, istirahat di situ, akan dibagikan paspor, tiket, akan dapat sarapan dari Bapak Ibu, nanti akan dapat sarapannya di sana di Jakarta. Karena kita agak lama kan, jam 8 sarapannya mungkin jam 9, takut-takut lapar, boleh dari rumahnya bawa dulu sarapan. Kopernya tuh kalau bisa koper besar, koper kecil tuh udah bagasikan semua. Bagasikan kain ihram Bapak tuh Pak, nanti dipakai. Kita kan tidak langsung ke Mekah nih, di Madinah lo 5 hari, tidak dipakai kain ihram tuh. Di Madinah dulu. Jadi simpan ya, bagasikan semua biar kita tak santai, tak betenteng-tenteng koper. Ketemunya di mana koper kita? Di hotel kita nanti. Nggak bisa diambil lagi itu kalau udah masuk. Andai kan sekeluarga, 4 orang, 5 orang, mau bawa makanan, ya 1 koper kecil itu isi makanan untuk makanan di perjalanan, kan sedang agak lama tuh di Jakarta dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Atau mungkin koper besar, koper kecil, simpan di bagasi untuk makanan di pesawat. Pesawat mungkin tak cocok makanan, nah bawa apalah snack, apa kue. Silakan. Kadang-kadang kita nih kan suka ngemil kacang-kacang atau kue di pesawat tuh, pesawat cuma dapat nasi, tak ada kue. Ya silakan bawa kue, cuma bawa kue itu agak banyak, takut saya beliau bahaya. Nanti saya lihat tak paham-pahamnya maaf.
Nah, terus insya Allah lihat lagi di bawahnya jam 12.10 take off atau terbang Jakarta menuju Jeddah menggunakan maskapai Lion 10 jam. Perjalanan kita dari Jakarta ke Jeddah 10 jam. Nanti di pesawat, gimana tuh Pak Ustaz di pesawat? Kita hilang. Kita sholat duhur dengan sholat asarnya gimana Pak Ustaz? Di pesawat? Iya, sholat di pesawat. Caranya gimana Pak Ustaz? Wudu. Mau wudu gimana? Ngambil air sembayang tak boleh. Kalau semua sepesawat ngambil air sembayang, habis tuh. Habis saya pesawat itu kecil ya. Jangankan untuk ngambil air sembayang, untuk cebok berak aja payah. Tayamum Pak Ustaz. Tayamum tuh Bapak Ibu ya. Banyak orang tak tahu. Selalu ada begini ada pesawat tayamum. Itulah gunanya gunanya kita belajar. Tayamum tuh Bapak Ibu harus pakai tanah. Tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu apa? Tanah kering. Tanah kering kita hancurkan. Keluar debu. Kalau pesawat, mana ada pesawat ada debu? Pesawat itu steril bersih. Ini bukan mobil truk pickup. Ya kalau truk dan pickup berdebu. Ya, jadi pesawat enggak. Gimana Pak Ustaz? Wudu tak bisa. Tayamum tak bisa. Ya udah sholat. Enggak usah wudu, enggak usah tayamum. Sholatnya apa? Sholatnya lihurmatil wakti. Sholatnya untuk menghormat masuknya waktu ya, menghormat waktu. Tapi kita tetap sholat. Gimana sholatnya Ustaz? Ya, sholat duduk di situ, enggak boleh berdiri. Sholatnya duduk di kursi. Niat saya, ya, mamanya niat saya sholat duhur 2 rakaat ya, enggak usah 4. Hasil. Kenapa? Itu namanya jamak kosor. Jadi sholat tuh Bapak Ibu bisa dijamak. Bisa dijamak. Jamak itu apa? Menggabung 2 sholat di satu waktu. Yang pertama namanya jamak takdim. Jamak takdim itu menggabung 2 sholat di waktu pertama. Contoh, azan zuhur. Azan zuhur. Ya, kita melakukan sholat duhur dulu 4 rakaat. Udah assalamualaikum, kita berdiri sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir menggabung sholat duhur di waktu kedua. Contoh, kita berangkat dari rumah sebelum zuhur. Lalu di perjalanan, aku nanti tak tahu saya sholat duhur. Nanti jadi waktu asar mau ke jamak. Jamak takhir. Jadi nanti ketika nyampe di tujuan, azan asar kita sholat duhur dulu baru sholat asar, atau dibalik. Sholat asar dulu baru sholat duhur, sama. Cuma jamak itu Bapak Ibu 4 rakaat. 4 rakaat. Apa yang boleh dijamak? Perjalanan pendek. Perjalanan pendek itu perjalanan yang tidak nyampe 90 km lebih. Contohnya dari Pontianak ke Mempawah. Kurang lebih, berapa lah Pontianak Mempawah? Kurang lebih 60 lah, kurang lebih 60-70 lah. Itu boleh dijamak. Tapi duhur 4, asar 4. Tapi kalau perjalanan di atas 90 km Pontianak Singkawang, itu boleh dijamak kosor. Jamak kosor itu apa? Menggabung 2 sholat. Yang sholat 4 dijadikan 2. Asalnya sholat 4 rakaat dijadikan 2. Ada 3 sholat itu 4 rakaat. Sholat apa ya? Duhur, asar, isya. Jadi azan duhur, kita sholat duhurnya 2 aja. Tidak usah 2 aja. Azan asar juga 2. Isya 2. Kalau subuh Ustaz, boleh tidak subuh 1, maghrib 1,5? Tak boleh. Ya. Itu namanya jamak. Nanti perjalanan kita akan dijamak. Kalau kita dari Pontianak Jakarta, Jakarta Jeddah, itu bukan 90 km lagi, beribu-ribu kilometer. Makanya boleh dijamak kosor. Sholat 4 jadi 2. Karena nanti jadi nanti di pesawat kita ini kan jam 12. Sebelum jam 12 kita udah masuk jam pesawat. Artinya sholat duhurnya nanti di pesawat dengan asarnya. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Niat pakai bahasa Pontianak. Niat saya sholat duhur 2 rakaat dijamak takdim atau digabung dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca seperti biasa, baca Fatihah, baca kabiro, baca Fatihah, baca surah. Udah itu ruku, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah. Sujud lebih rendah dari ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sama dengan sholat biasa. Duduk di kursi. 2 rakaat. Setelah itu assalamualaikum, lalu sholat lagi. Niat saya sholat asar dijamak takdim atau digabung dengan duhur 2 rakaat kosor karena Allah. Sholatnya sama tadi. Cuma Bapak Ibu, sholat di pesawat itu sholatnya hanya apa tadi namanya lihurmatil wakti. Apa artinya itu?
Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Tapi sholat di pesawat tidak sah. Wajib dikodok, nanti mendarat wajib diganti. Ngapa tidak sah? Ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Walaupun kita ngambil wudhu, kita ngambil sembahyang dari darat, sebelum terbang kita sudah punya air sembahyang tak ada batal. Lalu kita menghadap kiblat di pesawat, sholatnya berdiri lagi umpamanya, tetap tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada satu syarat sholat tidak terpenuhi. Apa satu syarat tersebut? Mustaqirrun alal ard. Betengge, kalau bahasa Pontianaknya, betengge di bumi. Sedang pesawatnya ada di awang-awang, di udara. Kecuali pesawatnya belum terbang. Kalau pesawatnya belum terbang, masih parkir, belum terbang nih, kita sholat sah. Tapi ketika pesawatnya udah terbang, sholatnya tidak sah. Tapi tetap wajib sholat di pesawat, tapi hanya untuk menghormat masuknya waktu sholat. Nanti kita mendarat akan kita qadha, akan kita ganti. Diganti di mana? Insya Allah nanti kita ganti di Masjid Nabawi. Sekaligus kita sholat maghrib dengan isya. Karena kita mendarat nanti di kota Jeddah. Lihat lagi di bawah, jam 18.20 was itu bukan wassalamualaikum dulu, waktu Arab Saudi. Ya jangan bilang wassalamualaikum, balik ya. Jam 18.20 waktu Arab Saudi. Di sini di Mekah dengan sini lebih cepat sini 4 jam. Berarti kalau di sana jam 18.20, di sini jam 12 malam lewat 20 menit. Di Pontianak. Nah, udah tidur lah kalau kita semua ya. Di sana baru azan maghrib nih. Jam 18.20 nih baru azan nih. Cuma kita tidak sholat di bandara. Kita akan berjalan dari bandara ke hotel kita Madinah kurang lebih 6 jam. Nanti kita akan sholatnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Sayanglah kita masa mau sholat di bandara, bagus kita sholat di Masjid Nabawi kan. Ibu bapak ibu udah rindu kan, pengen cepat ngelihat Masjid Nabawi. Kita sholat di situ, kita akan melakukan sholat maghrib 3, sholat isya 2, dan kita akan mengkodok tadi itu, mengganti sholat duhur asar dari pesawat tuh, kita akan ganti di situ di Masjid Nabawi. Terus juga ketika mendarat kita disunnahkan untuk sujud syukur. Pernah dengar enggak sujud syukur? Yang banyak orang sekarang kadang-kadang main bola, gol. Ada lagi lomba nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa kemarin viral tuh, lomba nyanyi-nyanyi. Langsung sujud syukur. Itu bukan sujud syukur, itu tersungkur. Sujud syukur tuh Bapak Ibu ada syaratnya. Nggak harus sujud syukur tuh mendarat di pesawat, langsung sujud di bawah pesawat. Saya pernah lihat travel lain sujud di bawah pesawat, pas dekat ban pesawat. Itu cantik kalau pesawat mundur tuh. Jadi tapai kepala. Nggak harus di situ Bapak Ibu ya. Nggak boleh bahkan gerak aparat dilarang gitu. Mendarat di pesawat langsung sujud di dekat pesawat, nggak boleh, dilarang. Sujud syukur tuh nggak harus nyampe langsung sujud, nggak. Nanti cari hak tenang-tenang loh. Sujudnya di mana sujud syukur kita? Nanti setelah kita selesai sholat maghrib, isya, duhur, asar di Masjid Nabawi, baru kita sujud syukur barengan nanti. Gimana sujud syukur tuh Ustaz? Sujud syukur syaratnya sama dengan sholat, wajib punya wudhu, wajib tutup aurat. Kalau laki-laki yang wajib tutup aurat dari mana Pak? Aurat laki-laki yang wajib tutup mulai dari atas pusar sampai bawah lutut. Kalau pemain bola, ada nggak pemain bola pakai celana panjang? Ada nggak? Tak ada. Berarti nampak ada aurat itu. Paha laki-laki aurat kan? Langsung gol. Sujud itu bukan sujud syukur, tersungkur namanya. Jadi syarat pertama harus punya wudhu, syarat kedua tutup aurat, syarat ketiga harus menghadap kiblat, syarat keempat harus berniat. Bukan langsung gol gitu, udah berniat. Niatnya apa? Nawaitu sujuda syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu, niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Lalu takbir, Allahu Akbar. Nggak baca kabirah, nggak baca Fatihah, nggak baca surah. Ya, niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Di situ membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu berdoa kepada Allah. Nangis itu pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nyampe ke sini, tak nyangka saya. Walaupun utang sana utang sini, alhamdulillah saya bisa gak akhirnya nyampe ke sini. Ya saya nabung 10 tahun, alhamdulillah. Nangis pada Allah. Ya setelah itu, setelah kita puas nangis, lalu kita bangun dari sujud. Allahu Akbar. Sujudnya 1 kali ya. Jadi kita udah sujud, langsung bangun Allahu Akbar, duduk.
langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tak baca tasyahud, tak ada atahiyatulnya. Paham ya? Nah, nanti saya ajarkan lagi di sana sujud syukur. Terus nanti di Madinah kita kan setelah sholat maghrib, isya, duhur, asar dengan kelompok kita nih semua jaga jamaah, subuhnya kita akan sholat dengan imam masjid. Biasanya umumnya setelah sholat 5 waktu di Madinah, di Mekah itu ada sholat jenazah. Tetap ada orang meninggal, tapi kadang-kadang ada gak? Kadang-kadang kita sholat tidak ada yang meninggal, ada, coba jarang. Kebanyakan setiap habis sholat ada yang meninggal. Disebut nanti habis sholat, as-salatu alal mayyit rahimakumullah, as-salatu alal amwat, berarti banyak yang meninggal. As-salatu alal mayyit, berarti satu yang meninggal. As-salatu alal mayyitah, berarti perempuan yang meninggal. Ya gitu. As-salatu alal atfal, budak-budak kecil yang meninggal. Bahasa Arab tuh. Jadi gimana cara sholat jenazah? Ini penting juga. Sholat jenazah. Sholat jenazah tuh bukan 4 rakaat Pak Bu ya, 4 takbir. Bukan 4 rakaat. Jangan pula ada santri mondok lama 14 tahun di pondok, 14 tahun tapi nakal. Ya, ustaz ngajar tidur, ustaz ngajar bolos, belet, menapuk. Akhirnya ketika di balik kampung udah dipanggil Pak Ustaz kan, 15 tahun mondok. Ada orang meninggal. Suruh imam, orang meninggal, ngimam. Dia tak pernah praktek, tak tahu cara. Dia sholat, Allahu Akbar, langsung ruku. Ada ke sholat jenazah ruku? Allahu Akbar, sami Allah, sujud lagi, assalamualaikum warahmatullah. Nanya orang kampung, kiai yang dulu tuh, yang udah meninggal tuh, tak ada sujud ruku, ngapa pula ini ada sujud ruku? Dia tak bisa jawab. Akhirnya cari akal. Iya, itu yang kiai zaman dulu, itu mayat-mayat tak ada punya dosa. Ini mayat banyak dosa, maka ada sujud. Padahal dia tak tahu. Ya, jadi sholat jenazah itu Bapak Ibu bukan 4 rakaat, 4 takbir. Niatnya usolli 4 takbirat ala hadil abwat fardhan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu, niat saya sholat jenazah 4 takbir, bukan 4 rakaat ya. Niat saya sholat jenazah makmum karena Allah. Lebih gampang begini ada ulama boleh kan? Lebih gampang kalau kita jadi makmum, niat saya sholat ikut imam, dah selesai. Telepon. Ya, niat saya sholat ikut imam boleh. Mau sholat maghrib, sholat isya, kalau bapak ibu tak pandai niat, itu ya bilang niat saya sholat ikut imam. Telepon dah ya. Lalu takbir Allahu Akbar, baca Fatihah seperti biasa. Nanti imam takbir kedua, setelah imam takbir kedua kita pun takbir Allahu Akbar, baca sholawat. Yang kedua nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat apalah bebas. Lalu imam takbir ketiga, setelah imam takbir ketiga kita takbir Allahu Akbar, baca Allah. Kalau laki-laki Allah satu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Tak tahu siapa Ustaz, udah baca istighfar ya, astagfirullah, 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 boleh tak apa-apa. Imam takbir keempat, kita pun takbir keempat. Imam baca apa? Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tak apal Pak Ustaz, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya, apa. Lalu nanti assalamualaikum warahmatullahi, tak usah baca atahiyatul ya, langsung assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai. Itu namanya sholat jenazah. Nah, ini penting karena nanti Bapak Ibu akan tiap habis sholat ada sholat jenazah. Jangan tak ada ikut. Kadang-kadang jamaah tak ada ikut. Orang lain sholat jenazah disibukkan berzikir. Bu, berzikir itu hukumnya sunnah. Sholat jenazah hukumnya wajib fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib, semua kita nih wajib. Tapi kalau ada satu yang orang melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau semua tak ada melakukan, semua dosa. Sedangkan berzikir, subhanallah, subhanallah, itu sunnah. Jadi sayang kita tinggalkan wajib, karena nanti kita sholat jenazah di Mekah pahalanya 100.000. Habis sholat jenazah lanjutlah zikir tuh. Ya Bu ya, sayang ini wajib nih sholat jenazah fardu kifayah. Terus hari kedua. Jadi perjalanan kita hari Rabu tuh nyampe malam Kamis ya, jam 18.20 waktu Arab Saudi. Perjalanan kita dari Jeddah, di bandara Jeddah nanti Bapak Ibu, kita sekitar 1 jam sampai 2 jam. Itu di situ kita ngantri pengecopan paspor. Setelah pengecopan paspor kita ngantri di bis, keluarnya koper. Agak lama keluarnya koper.
Karena koper tuh diperiksa banyak lagi ribuan koper kan dengan jamaah-jamaah seluruh dunia. Nah, kurang lebih 1 jam sampai 2 jam kita nunggu di bis. Nah, baru kita akan berjalan ke hotel kita di Madinah. Hotel kita tadi Ustaz Holili telah menjelaskan, namanya Hotel Nada Salam. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam. Tapi nanti biasanya perjalanan dapat 2,5 jam kita istirahat di rest area. Rest area untuk istirahat, mau kencing mau apa. Nah, itu ada makan sepuasnya situ. Nasi Arab ada, bakso ada ya, sepuasnya makan. Bayar seorang. Bayar seorang, tak ada tanggung saya, tak bayar seorang. Cuma di situ kadang-kadang jamaah lihat ya, saya itu kadang-kadang temenong saya di situ tuh. Saya lihat kan pakai kaca tuh rumah makan tuh. Saya lihat jamaah dengan istri makan nasi Arab, makan bakso, saya lihat ya gitu. Tak ada paham. Tacan. Gurau cak iya biar tak ngantuk ya. Baik, lihat hari kedua, hari Kamis. Hari kedua 22 Januari hari Kamis. Lihat jam 6.15 sampai jam 7.15 makan pagi di hotel. Waktu makan pagi itu Bu, Pak, jam 8 dan ditutup. Jangan Bapak Ibu nanti habis sholat subuh nak nunggu duha situ nak baca Quran, balik wassalam nasi itu habis. Jangan salahkan saya. Jadi caranya gimana Pak Ustadz? Caranya habis sholat subuh balik loh, sarapan, santai loh, ujurkan kaki. Nanti jam 8 turun lagi sholat duha. Nah ya gitu ya. Jadi setiap habis sholat balik makan. Nanti istirahat, nanti turun lagi masjid tak apa-apa. Pokok intinya waktu makan balik. Kecuali memang kadang-kadang ada jamaah udah Pak Ustadz, kami tangguh Pak Ustadz, kami dari habis dari sebelum duhur kami nak balik nanti isya. Ada jamaah tuh dibawa bekal. Bawa bekal roti atau ngambil nasi di hotel, boleh pakai tempat Bapak Ibu ya. Boleh bawa rantang. Bawa rantang. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu kalau hotel di Mekah tuh tak boleh bawa ke kamar nasi itu. Kecuali pakai rantang seorang. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang jamaah mak makan nanti lama di masjid, nanti balik nak makan nanti jam 1 malam punya, bawa seorang boleh itu ngambil. Untuk makan ya silakan di hotel kita makan sepuasnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu makan, cuma jangan ya. Saya udah pesan, saya tekankan ke jamaah kita Travel Musdalifah nih. Makan boleh, lauk ayam 3, yang penting habiskan. Ini kadang-kadang keropok. Kebiasaan kita kalau keropok tuh ngambil sedikit timpa di piring. Ini tak ada, keropok pakai piring lain. Begini keropok. Dimakan 5 butir. Ini negara Arab Bapak Ibu ya, negara Arab kalau udah diambil di piring, disentuh kena kita, keropok 100, disentuh 3 butir, sisa dibuang. Nggak mau dia. Negara kaya. Ayam Bapak Ibu ngambil. Kadang-kadang ada jamaah ngambil telur rebus tuh 5 butir, dimakan 2, sisa 3. Mubazir. Kata Allah, innal mubadzirin kanu ihwana syayatin. Orang yang mubazir berlebih-lebih itu kawannya setan. Rezekinya seret, rezekinya akan berkah, rezekinya melarat kalau biasa itu. Jadi kita ke jamaah Musdalifah silakan. Caranya gini, boleh makan loh, makan. Udah habis kurang, nambah boleh, tak apa-apa. Nambah 20 kali, 10 kali boleh. Yang penting dihabiskan ya, dihabiskan. Terus hari Kamis, lihat lagi jam 7.30 sampai selesai pengenalan lingkungan sekitar Masjid Nabawi. Ini kondisional. Jadi ini semua acara-acara kita bisa jadi berubah hari, tergantung kita lihat situasi di sana. Tapi tetap ada, semua ini tetap ada ya, tetap ada Bapak Ibu. Terus jam 12.20 lihat hari Kamis sholat duhur di Masjid Nabawi. Untuk sholat berjamaah kata Ustaz Holili tadi dijelaskan, untuk sholat berjamaah 5 waktu tidak barengan. Kenapa tak bareng? Tak mungkin bisa. Contohnya subuh lah. Satunya pingin turun masjid jam 2 malam. Ahli ibadah mang dia nih, udah kebiasa di Pontianak. Satunya punya pakai kakek kencing. Turun nunggu azan, tak bisa. Caranya bagaimana? Yang mau turun ke masjid cari keluarga, suami istri, kawan sekamar. Makanya kawan sekamar itu anggaplah orang rumah kita tuh. Sekamar kan laki-laki 4, perempuan 4. Kalau nak ke masjid ayolah saling ajak, makan ajak. Ya terutama kadang-kadang ini kan ada beberapa jamaah kita nih tak tahu HP, tak punya HP. Cuma kadang-kadang dia malu. Kita ini harus paham. Kita harus paham. Jangan langsung tanya, Bu, ibu pandai baca ke tuh, pandai baca tulis. Jangan. Malu lah dia kan, tersinggung nanti. Cari ibu makan yuk, bareng yuk.
Kadang-kadang gitu jamaah, dia tak pandai baca, tak pandai tulis banyak. Cuma para jamaah, mohon maaf ya, para jamaah semua yang tak pandai baca, tak pandai tulis, tak pandai HP, jangan malu, terus terang ya. Terus terang, bilang ya di kawan sekamar, Pak, Bu, saya terus terang, saya tak pandai baca, tak pandai tulis. Tolong kalau makan kemana bisa ikut sama-sama dengan saya ya. Micit-micit lim saya tak tahu. Lebih aman lagi itu terus terang. Tahu sama lu ya? Kan saya bilang, ini kan keluarga kita semua nih kan. Yang tua abang kita, yang muda adik kita. Udah keluarga, pula malu keluarga, bukan orang lain lagi ya. Terus jam 15.19 sholat asar berjamaah masing-masing. Jam 17.39 sholat maghrib isya berjamaah masing-masing. Dah masing-masing. Jumat, lihat hari Jumat. Jumat jam 6.15. Ini semuanya programnya Jumat ini masing-masing. Sama, satu hari Jumat nih dari jam 6.15 sampai bawah nih Jumat nih masing-masing. Untuk sholat Jumat, perempuan sholat Jumat ya. Sebenarnya perempuan tuh sholat Jumat di mana pun boleh. Di Pontianak boleh. Cuma di Pontianak kalau ada orang perempuan sholat Jumat masjid, oh ini aliran sesat nih kata dia. Dikira sesat. Padahal tak ada. Perempuan boleh sholat Jumat di mana pun. Di Mekah Madinah perempuan sholat Jumat. Dan perempuan kalau sholat Jumat nanti habis sholat Jumat tidak perlu sholat duhur lagi. Bu ya. Bapak ibu nih ikut suami jalan-jalan. Ya suami sholat Jumat masuk masjid, ibu sholat di teras masjid, sholat ikut, udah nanti tak usah sholat duhur, sah. Nah terus kalau bapak ibu mau sholat Jumat di dalam masjid, ya itu paling lambat turun tuh jam 9, baru bapak ibu bisa masuk dalam masjid. Kalau udah turun di atas jam 9, jam 10 masjid tutup. Kadang-kadang jam 10 masih buka, tapi lantai 2, lantai 3. Di atas jam 10 masjid tutup, tak muat dah. Silahkan sholat di halaman masjid. Ya kalau turun pas hampir azan, sholat di depan-depan hotel lah, jarak jauh, jarak 1 kilo dari masjid. Jadi artinya bagaimana? Kalau mau sholat Jumat dalam masjid, ayo awal-awal. Ya, mumpung kita berada di Mekah, jangan ikut kami Ustaz Holili. Saya ini tidak bisa terlalu awal ke masjid, tidak boleh. Kenapa Haji Holili pun tidak boleh? Ngapa? Takut ada jamaah sakit. Saya pernah ke masjid berangkat awal nih. Udah tenang kita baca Quran jamaah telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam dia. Pak Ustaz, saya nih keluar kamar sebentar, pintu saya tutup. Saya lupa kunci ketinggalan di dalam. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita keluar kamar, cara keluar kamar di hotel tuh, sebelum keluar cabut lo kuncinya. Maaf, mungkin ini kan tidak semua pengalaman di hotel kan. Jadi kunci kita tuh Bapak Ibu ya, kunci bukan bentuk begini. Bukan bentuk begini kunci kita di hotel. Tak ada. Ini kunci dapur. Kunci kita ini bentuk kayak gini biar lebih paham ya. Segi 4 kayak KTP kunci kita. Cara buka pintunya tempelkan tit. Kalau udah lampu hijau buka tuh pintu. Cara hidupkan lampu masukkan di lubang. Ada lubang situ. Nanti lampu sekamar hidup semua, TV semua hidup. Terus kalau mau keluar hotel, jangan keluar lo. Cabut lo tuh. Yang ini nih kunci tadi yang di tempat lubang tuh, cabut lo, simpan, baru tutup pintunya. Dan kunci ini jangan dekat-dekat HP. Kalau dekat HP nanti error. Kalau error tak bisa buka kamar, harus turun ke bawah, dicas namanya, dibetulkan lagi bisa. Ya. Akhirnya saya karena ada jamaah tak bisa terbuka, kunci saya balik lagi ke kamar. Pernah juga ketika saya berangkat awal ke masjid, jamaah sakit, Pak Ustaz kami demam Pak Ustaz tolong panggilkan dokter. Jadi jangan ikut saya petugas ini tidak bisa awal-awal karena kita menunggu jamaah sakit, jamaah tua, jamaah punya perlu dan lain sebagainya. Sedangkan para jamaah sekalian Bapak Ibu ya harus awal-awal ke masjid. Kalau bisa subuh jam azan subuh di sana bulan lalu jam 5:30. Azan subuh jam 5:30. Kalau bisa ke masjid jam 3 lah. Baik bisa 2 jam setengah atau jam 3:30 paling lambat. Terutama yang sehat-sehat. Baik, Sabtu, lihat hari Sabtu. Hari Sabtu enggak ada kegiatan sama. Ini insya Allah mungkin antara malam Sabtu atau malam Ahadnya nanti kita ada program di malam hari, jamaah akan kita bawa ke kebun kurma. Ada beberapa jamaah pernah umroh dengan saya itu tahun-tahun lalu, itu tahu dah. Mungkin ada juga jamaah pernah umroh dengan travel lain. Nggak ada kebun kurma di malam hari, nggak ada. Yang ada kebun kurma di malam hari program hanya travel Musdalifah. Kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena yang punya kebun kurma namanya Abdul Majid, saya panggil Bos Majid.
kawan akrabnya Pak Haji Holi dari Bujang, kawan akrab. Beliau hanya beri izin ke travel kita Musdalifah. Yang lain tidak ada. Apa yang kita kerjakan nanti di kebun kurma itu Bapak Ibu? Ya sholat isya berjamaah. Nanti dengarkan ceramah saya sambil ya ceramah santai-santai, mungkin 15 menit. Nanti ada kuis berhadiah. Udah itu makan nasi Arab, ayam 1,5 ekor, ayam 1 nampan besar. Kalau Indonesia tak habis, berlima tak habis. Tak habis kalau orang Arab berdua. Benar saya dulu mondok di Arab, di Yaman. Kambing 1 ekor di sana tuh 4 orang yang makan. Perut begini, perut tinggi. Kata Ustaz Dolili, hidung begini. Jadi hidungnya masuk kambing paha sebuti. Kita hidung kecil. Ya, nanti kita traktir makan nasi Arab, juga akan belanja kurma di situ tuh. Yang mau beli kurma, kacang-kacangan di kebun kurma tuh, itu diskon. Khusus travel Musdalifah di diskon di situ. Terus hari Sabtu, lihat hari Sabtu kosong, kegiatan masing-masing ibadah. Hari Ahad, jangan bilang minggu ya, jangan bilang minggu. Islam tidak mengenal minggu. Kita sebut hari Ahad. Kalau bukan kita yang menyebarkan syiar Islam, siapa lagi, Bu ya? Kebiasaannya mulut kita menyebarkan syiar Islam. Contohnya kalau kita nak jatuh, mau terjatuh, Allah gitu. Orang yang ahli zikir mau jatuh atau terjatuh Allah, ya terkejut Allah, karena mulut udah biasa. Kalau ahli carot, nah itulah dia. Oh, tak boleh sebut. Udah biasa carot dah. Ya, contoh, kau jadi ke besok berangkat ke Mekah, insya Allah, biasa kan? Insya Allah, jangan astaga, bukan astaga, astagfirullah. Masya Allah gitu ya. Nah, biasa kan mulut kita tuh keluar kata-kata syiar-syiar Islam. Lihat hari Ahad. Nah, hari Ahad ini, hari Ahad langsung lihat jam 7.30. Lihat jam 7.30 sampai jam 11. Ziarah di kota Madinah. Maksudnya ziarah tuh tour city atau city tour, keliling-keliling kota Madinah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, di antara lain Masjid Quba, kebun kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain. Nah, kita akan keliling di situ. Juga kita akan pergi ke kebun kurma lagi. Yang hari Ahad kita kebun kurma lagi. Cuma bukan ke kebun kurma yang malam tuh. Yang malam hanya khusus kita. Ini yang hari Ahad pagi kebun kurma orang sedunia pergi ke kebun kurma situ. Tak ada dapat nasi Arab, tak ada dengarkan ceramah, tak ada diskon. Orang umum sedunia pergi situ semua. Nyata kita di situ. Juga akan ke Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali akan dibangun, yang dibangun oleh Nabi Muhammad pertama kali. Nanti kita jelaskan lagi di sana. Terus hari Senin, silakan lihat hari Senin, jam 5.38 sholat subuh berjamaah di masjid seperti biasa. Jam 6.15 sampai jam 7.15 makan pagi di hotel. Jam 8.00 sampai jam 10.00 memperbanyak ibadah secara mandiri. Jam 12.20 sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi, kembali ke hotel untuk makan siang. Setelah itu berpakaian ihram dan bersiap-siap check out tuh keluar dari hotel Madinah. Hari Senin itu kita akan menuju ke kota Mekah. Itulah yang sangat berat nanti di Mekah. Di Madinah kegiatan kita tidak berat, sholat berjamaah. Itu yang kegiatan jalan-jalan keliling kota Madinah, pergi kebun kurma, pergi ke Raudhah, tidak berat. Nanti yang di Mekah itu yang berat. Itu yang dinamakan umroh yang di Mekah, yang kita berputar keliling Ka'bah. Juga nanti kita akan dapat Raudhah ya Bapak Ibu para jamaah sekalian ya. Semua para jamaah dapat Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, ini rumah Nabi, sekarang jadi makam Nabi. Jadi dulu makam Nabi itu rumah Nabi. Jadi para nabi meninggal di manapun Bapak Ibu ya, Nabi meninggal di manapun dimakamkan di situ. Meninggal di manapun. Nabi Muhammad meninggal di rumah, di kamar, dimakamkan di rumah beliau. Jadi makam Nabi itu adalah rumah Nabi. Ini mimbar Nabi. Jadi antara makam Nabi dengan mimbar Nabi panjangnya kurang lebih 20 meter, lebarnya mungkin ada sekitar 30 meteran gitu. Ruangan segi 4 gini, itu adalah raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman dari taman-taman surga. Ulama mengatakan siapa pernah masuk taman surga, ini taman surga di Raudhah yang di Madinah, insya Allah akan masuk taman surga yang asli di Mekah. Sampai-sampai di situ, di sana ada minyak wangi, namanya minyak wangi Raudhah.
Minyak wangi Raudhah. Ini saya punya nih, minyak wangi Raudhah. Sebenarnya botolnya botol besar. Besarnya kurang lebih setengah botol aqua ini, setengah ini besarnya. Ya. Itu baunya sama dengan bau minyak wangi Raudhah. Itu harganya satu botol yang gini nih, itu harganya 1 juta. Kalau asli, ini palsu 20.000 ya. Jangan bilang-bilang orangnya, malu saya. Tak mampu nak beli 1 juta. Ini alhamdulillah bawa sedikit lah. Kalau yang asli yang 1 juta tuh Bu, kita semprot baju 2 minggu tak ada hilang. Kalau ini alhamdulillah agak kuat, 2 menit hilang. Ya, jadi nanti kita hari Senin tuh Bapak Ibu ya, siap-siap loh. Siap-siap kita akan menuju Mekah mandi sunnah. Mandi sunnah di pagi hari, habis sholat subuh udah boleh mandi. Insya Allah habis sholat duhur ya. Habis sholat duhur kita akan menuju ke Mekah. Habis duhur. Sebelum duhur di pagi hari mandi ihram. Niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi ihram atau niat saya mandi umrah sunnah karena Allah. Mandinya mandi besar. Tahu mandi besar ya? Ini kan udah balik semua nih. Belum balik, banjir ya, tak ada balik tapi banjir. Jadi mandi besar tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib basah. Sunnah lagi potong kuku, sunnah lagi buang bulu, semua bulu atas, bulu bawah, semua namanya bulu kecuali jenggot. Jenggot sunnah dipiara. Sunnah apa lagi? Pakai wangi-wangian masih boleh. Boleh pakai wangi-wangian, kenapa boleh Pak Ustaz? Kata tak boleh, karena kita belum ucap niat. Selama belum ucap niat, pakai apa? Belum ada larangan. Ya, pakai minyak rambut masih boleh. Pakai gincu Pak Ustaz? Janganlah pakai gincu. Jangan nak bercantik-cantik sana. Udahlah ibu sudah cantik dah ya. Di sini ibu cantik, di sana. Bu, Pak, di sini kita hidung kita paling mancung, betul lah? Bu, mancung hidung kita. Di sana, nih, hidung kita. Saya dulu merasa hidung saya paling mancung sedunia. Ketika saya mondok di sana di Arab, nyampe di Arab ya Allah, ngeliat hidung orang Arab separuh pun tak nyampe hidung saya. Panjang-panjang hidung begini, sampai saking panjang nak minum payah deh. Oh, melekat gitu ah. Ya, pakai pipet diminum. Habis setelah itu kita nanti sebelum sholat duhur bapak pakai kain ihram. Jadi nanti bapak sholat duhur ke masjid, ibu sholat duhur ke masjid, itu datang dari masjid masih boleh masuk kamar ngambil sisa barang. Koper besar, koper kecil udah diturunkan. Itu ketemunya nanti hotel kita di Mekah. Di Mekah ketemunya nanti. Terus habis sholat duhur semuanya kumpul di lobi. Kumpul di lobi dalam keadaan sudah bapak-bapak sudah berpakaian ihram, dalam keadaan sudah berpakaian ihramnya. Baik. Ini saya lupa bawaan mau dibawa toksis. Ini cara pakai kain ihram. Ini saya live nih karena ada beberapa jamaah tidak ikut. Diminta videonya. Masih diingat para bapak-bapak semua ya? Cara pakai kain ihram. Saya ke depan loh. Lihat. Nanti kita ada satu kali lagi manasik lagi. Jadi kita ke Mekah kan hari Senin, hari Ahad. 1 hari sebelum ke Mekah kita ada lagi manasik lagi, pemantapan lagi di hotel kita di Madinah lagi. Nah, biasanya mungkin yang pernah umroh dengan travel lain kebanyakan manasik cuma 2 lagi. Kita 4 kali. Ini kan 3 kan? Aduh nanti keempat. Caranya ujung ketemu ujung. Ya nih, ujung ketemu ujung, tarik ke kanan. Kalau tangan agak pendek, kurang trek, majukan. Ini yang majukan. Biar trek. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung, ulang sekali lagi. Lihat, ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan. Ya biar tarik, majukan sedikit. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Ketika gulung, kempeskan perut. Nanti habis gulung, kembang perut. Dia tarik Pak ya. Betul. Rusak apa saya? Biar lebih aman, pakai ikat pinggang Pak. Boleh ikat pinggang kayak gini nih. Kalau ikat pinggang kayak gini ini ada koceknya. Nih, nyimpan duit bisa, nyimpan ATM, nyimpan nama. Jadi lebih aman lagi ya. Kalau ini lebih aman, copet takut. Takut salah juga. Bahaya tidak. Penting Pak, penting pakai ini, ikat pinggang.
Kalau dari ikat pinggang ini, ikat pinggang kantor boleh, tali rafia boleh. Pokoknya intinya ikat. Bukan apa Pak, kita tak boleh pakai celana dalam. Takut lah tuh Pak, ayam. Yang ini bagian atas Bapak Ibu ya. Lihat nih yang bagian atas. Lempar belakangnya nih. Oh, lihat nih. Banyak kan ke kanan, banyak kan. Karena kita belum bawa tawaf, kita kan masih mau berjalan nih. Pakai bis 6 jam dari Madinah ke Mekah 6 jam lagi. Ah, sunnahnya tutup bahu kanan. Gini, simpan di atas bahu kanan nih, simpan. Kumpulkan ini. Lemparkan ke belakang. Ulang sekali lagi, lihat ini, nih. Banyakkan ke kanan. Kenapa banyakkan ke kanan? Biar panjang, biar mengikat dia. Ya, jadi sini kumpulkan, lemparkan ke belakang. Nah, kalau panjang kan nyaman nih. Kalau pendek nanti begini jatuh dia. Nah, yang ini sisanya nih selipkan ke sini. Ini tinggal gini kan. Ingat, pusar tak boleh nampak Pak ya. Pusar laki-laki itu aurat harus di atas pusar. Harus di atas pusar di bawah lutut. Kalau pusar nampak sholatnya tak sah, tawafnya tak sah, umrohnya tak sah. Ibu-ibu yang tak boleh nampak apa kemarin? Sebutin pun tak sah nampak. Apa itu? Rambut. Rambut. Ini Bapak ya. Terus ini sunnahnya bahu kita ditutup. Ketika iblis, ketika sholat, ketika sa'i, kecuali satu. Ketika tawaf sunnah dibuka bahu kanan. Hanya ketika tawaf saja. Caranya kalau ingin cepat begini. Turunkan, simpan bahu kanan ya. Nah, lempar ke belakang, rapikan. Kalau ingin cepat, ya, selesai. Oh iya Ustaz, ya, buka deh. Simpan belakang nih, udah di depan, ya kan? Nih, banyakkan ke kanan. Simpan di bawah ketiak, ini ketiak nih. Kumpulkan. Lemparkan ke belakang. Sisanya selipkan. Panjang alat kamu. Selipkan, tinggal rapikan. Nah, selesai. Ya. Baik. Setelah kita pakai kain ihram Pak, maka kita siap-siap. Habis sholat zuhur, semua jamaah nanti masuk bis. Kita akan melakukan perjalanan ke kota Mekah. Kurang lebih 6 jam. Tapi ketika bis sudah berjalan dari Hotel Madinah sekitar 20 menit, kita ngerem loh. Kita singgah di satu masjid, namanya Masjid Miqat. Masjid Miqat itu masjid untuk mengucap niat. Mengucap niat tidak bisa sembarangan, ditentukan oleh Nabi. Di antaranya Miqat, tempat mengucap niat. Kalau di Madinah nanti kita namanya Masjid Dzul Hulaifah. Dikenal juga dengan sebutan masjid apa? Bir Ali. Bir Ali bukan bir mabuk-mabuk itu tak ada. Bir itu bahasa Arab, bi'run, kolam, sumur. Bir Ali, kolamnya Ali. Ada lagi Miqat, tempat ambil ucap niat di Yalamlam, di Ji'ronah, di Hudaybiyah, di Tan'im, di Garnul Manazil, di Taif sana. Jadi dapat 20 menit perjalanan kita dari Hotel Madinah. Kita akan singgah dulu di Masjid Bir Ali untuk ngambil niat. Kita turun dari bis, kita masuk masjid. Di situ kita sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatal, nanti kita jelaskan lagi, kita share di grup. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Habis bahasa Arab pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Surah bebas PT. Berdoa kepada Allah di situ. Setelah sholat sunnah, semua jamaah masuk ke bis. Masuk ke bis. Untuk apa kita masuk ke bis? Untuk mengucapkan niat. Ngapa niatnya bukan di masjid, Ustaz? Kan semua ibadah itu bagus di masjid. Iya betul. Tapi ngapa kita mengucap niat di bis? Saya ngomong laju, paham nggak? Saya tak bisa. Saya kalau cara kita kecuali dia. Ngapa kita ucap niat di bis? Kita ikut Nabi. Nabi Muhammad ngucap niat di atas onte. Ya. Kadang-kadang ada orang zaman Nabi tak ada bid'ah kata dia. Ya udahlah kau umroh pakai onte. Di Pontianak sini pakai unta, so pakai pesawat. Zaman Nabi tak ada pesawat kan? Jadi kita karena Nabi ngambil niat di atas unta. Zaman sekarang kita tak punya unta, tak pakai unta, pakai bis. Kita pun ngambil niat di atas bis. Sebelum kita ngucap niat Bapak Ibu, kita harus tahu dulu larangan-larangannya ihram. Larangan-larangan umroh terbagi 3. Yang pertama, khusus laki-laki ada 3 larangan. Laki-laki dilarang tutup kepala nih. Tutup kepala. Baik apa tutup pakai apa pun tak boleh. Tutup pakai songkok ke, pakai anduk. Makanya ketika Bapak nanti nyampe di hotel kan Bapak biasa batal wudu, ngambil air sembayang tuh. Rambut kan basah.
Lalu bapak nak ngelap rambut, boleh gelap je gini. Kalau ini bapak kena nih. Kalau bapak ngelap begini ini kena. Ini kan anduk nih. Kita kan biasa anduk kan. Kita lap gini. Kena. Nutup kepala. Caranya ngelap biar tak kena begini. Cara. Paham Pak ya? Itu caranya. Jadi tak boleh. Tak boleh tutup kepala khusus laki-laki. Yang kedua, laki-laki tak boleh tutup mata kaki. Pakai sepatu polisi itu yang tinggi itu, sepatu abri tak boleh. Tapi sepatu sendal boleh. Pakai kaos kaki. Pokoknya intinya mata kaki tak boleh tutup. Bapak-bapak, laki-laki. Tidak boleh laki-laki yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian berjahit bergabung. Berjahit bergabung. Contohnya baju yang saya pakai ini. Baju saya pakai ini. Berjahit bergabung nih kan. Berjahit bergabung. Tidak boleh, haram. Tapi itu Pak Ustadz, nih, ini kan berjahit. Iya betul, ini berjahit tapi tak bergabung. Bisa. Andai kan ini saya jahit bergabung, tidak boleh haram. Termasuk di kain sarung saya nih. Di kain sarung, tidak boleh haram. Ngapa? Karena bergabung. Andai kan kain sarung sebelah dua, saya pakai, boleh. Ya. Tapi kan bukan warna putih Pak Ustadz. Warna putih itu sunnah. Ini sunnah, tidak wajib pakai warna putih. Umpama bapak ibu karena dari Indonesia mau pakai warna batik, boleh. Balik dilihat ada orang sedunia, apa dia? Boleh, cuma sunnahnya pakai warna putih. Terus, khusus ibu-ibu, khusus perempuan, ada dua larangan. Khusus perempuan. Yang pertama, perempuan dilarang tutup telapak tangan. Telapak tangan tak boleh tutup, wajib dibuka. Udah beli semua? Sarung tangan yang ada cincin-cincin itu? Udah punya beli semua yang belum beli ya? Pakai itu. Yang kedua, khusus perempuan dilarang tutup muka. Baik pakai cadar atau pakai masker, tidak boleh, haram Pak Ibu ya. Pakai masker lu tak boleh pakai masker. Terus ada lagi larangan untuk umum laki-laki perempuan. Apa diantaranya? Dilarang pakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi? Sabun ke, minyak wangi, odol, fresh care, atau apa aja yang wangi? Obat, tapi obatnya wangi, kena juga. Cuma bedanya kalau tak sengaja atau karena sakit, dia kena denda tapi tidak dosa. Tapi kalau sengaja, dia dosa dan kena denda. Kayak biasa ada orang kelahi lapor polisi. Ya, ia dimaafkan. Maaf iya, hukum jalan. Paham tak? Kan biasa gitu kan? Aku maafkan, cuma bayar loh. Kau bonyo aku ambil 5 juta, bayar loh. Maafkan iya. Kayak gitulah. Ya, jadi larangan pertama untuk umum pakai wangi-wangian. Tidak boleh meminyaki rambut. Rambut tak boleh pakai minyak. Baik minyak yang wangi, beris, lavender, orang aring atau minyak jelly, bekas goreng ikan asin tak boleh. Tidak boleh juga buang bulu-bulu. Kadang-kadang biasa bapak suka yang acik gitu, tak boleh kena. Atau ibu rambut walaupun tak sengaja bergaruk. Udah tahu biasa rambut suka berguguran, rontok, masih bergaruk dia. Baru dia buka guduk, banyak rambut kena. Jadi cara bagaimana Ustaz biar tak cara bergaru gini tekan-tekan, jangan asal semua mau gini ya. Nggak boleh juga apalagi ya, potong kuku, tak boleh potong kuku. Nggak boleh ganggu hewan. Ya nggak boleh, masya Allah banyak merpati bapak ibu ya, merpati ribuan, bukan ribu lagi dah, beratus ribu kali ya. Nggak boleh ganggu pohon. Yang biasa sini berjalan sampai pohon patah-patahkan daun, tak boleh sana. Tidak boleh juga menikahkan orang. Malam ini ada acara menikahkan orang sekaligus ceramah malam ini. Tapi bukan menikah seorang ya, enggak. Saya termasuk laki-laki yang setia. Saya ini istiqomah, Bu. Saya istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Di rumah takut. Saya kalau ceramah kayak macan, teriak-teriak. Saya kalau ceramah kan tadi teriak-teriak kayak macan. Kalau di rumah kucing, Bu. Begini, takut gak kesal ini. Dah, itu larangan ya. Setelah kita tahu semua larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh, baru kita ngucap niat. Saya biasa dibilang di bis, Pak, takut bapak masih pakai songkok, takut bapak masih pakai celana dalam, cepat buka di WC bis tuh. Ibu-ibu, ya sarung tangannya pakai Bu, maskernya buka udah. Tolong dilihat kanan kiri, kawan-kawannya tidak ada melanggar lagi, aman. Ayo ucap niat. Karena kalau sembarangan nanti ucapnya kena denda. Ayo kita, kalau kita andaikan udah ngucap niat kita melanggar, maka kita kena denda, namanya dam. Denda tuh ada 3, dam tuh ada 3. Boleh milih salah satunya, boleh milih bebas.
Yang pertama kalau kita melanggar nih, nyembelih kambing 4 juta. Yang kedua, puasa 3 hari. Ada yang puasa sekarang? Ini 1 Syakban, sebenarnya 1 hari ini puasa sunnah puasa ya. Nah, coba saya tak puasa ya, karena banyak undangan. Kasihan tuan rumah udah masak-masak, Pak Ustaz tak makan kan. Nah, jadi yang pertama kambing sembelih, yang kedua puasa 3 hari. Yang ketiga, beri makan fakir miskin 6 orang. Yang banyak biasa jamaah ini milih yang nomor 3, ringan. Daripada puasa 3 hari tak kuat kan, banyak kegiatan, banyak acara. Puasa beri makan 6 orang. Satu orang tuh makannya biasa 25 rial, 100.000. Jadi kalau 6 orang 600.000. Makanya jangan sampai melanggar. Ayo saling mengingatkan, saling jaga-jaga. Sayang nggak 600.000 kalau kita melanggar? Belikan kurma dapat 2 kilo. Tapi jika bapak ibu melanggar, jangan diam. Gara-gara daripada aku kena 600, Pak Ustadz pun tak tahu. Iya, Pak Ustadz tak tahu. Allah tahu, Bu. Pak, kalau bapak ibu melanggar, bapak pakai sabun, umpamanya ya, atau rambut buang cabut hidung, atau pakai songkok, atau pakai jenglalam, saya tak tahu. Nggak ada untung, tak ada rugi gak saya? Dosa lah bapak. Bapak ibu melanggar tapi tak ada bayar denda di sana, balik ke Pontianak sampai mati, dosa terus tak berhenti. Ya, hati-hati. Nah, setelah kita tahu larangan-larangan tersebut, mari kita sama-sama ucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita akan baca talbiyah di bis, nanti masing-masing silahkan lanjut. Jangan sampai kita ngomong yang tak penting, banyak zikir ya. Nyampe di Mekah biasanya kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam. Nyampe di Mekah kita udah langsung tawaf dah. Makan malam loh. Saya beri waktu untuk bujurkan kaki. Perjalanan 6 jam ya, biasanya saya beri waktu 40 menit. Pokoknya kalau kata saya ngumpul di lobi umpamanya jam 11 malam, semua jamaah tolong mohon kekompakannya. Setiap ada kegiatan-kegiatan, kalau kata saya nanti di grup atau di kamar-kamar seperti tahu, kumpul di lobi di bawah hotel jam 7 pagi. Usahakan sebelum jam 7 pagi udah ada. Ini kadang-kadang ada jamaah terlambat terus. Ada Bu, biasa namanya manusia kan beda-beda ya. Jam 7 pagi dia suami istri turun tak turun jam 8. Saya ndak akan marah, saya tak pernah marah. Saya balik, apa terlambat Bu? Maaf Ustaz, masih sakit. Nanti kedua kali dia lagi terlambat. Saya tak pernah marah. Cuma ketika kita masuk bis, jamaah kita tuh muka gitu. Nyaman tak kira-kira? Nyaman tak? Kadang-kadang kena yang mulut tajam, dia lagi. Saya tak ada, cuma sakit nanti kena bis tuh. Ya, tolong mohon kekompakannya ya. Kalau kata saya jam 7, paling sedikit jam 7 lah turun. Ya terlambat 4 menit, 10 menit boleh lah. Jangan pula terlambat setengah jam. Kasihan yang lain nunggu tuh. Nah, jadi nanti kita setelah istirahat di Mekah, di hotel kita, nama hotel kita di Mekah namanya Hotel Maisan Al-Maqam. Dulu namanya Olayan dulu. Akhirnya dibeli bos baru, diganti nama Fajar Badi 2. Dibeli bos baru lagi, sekarang ganti nama Maisan Al-Maqam. Nah, ganti nama. Nah, itu pernah ada beberapa jamaah nih, pernah bukan umroh saya, hotelnya tetap tidak murah. Kita langganan Hotel Maisan Al-Maqam nih kurang lebih ada 7 tahun dah. Lo langganan karena cocok. Enggak terlalu jauh, makanannya Masya Allah. Makanannya mewah Bapak Ibu. Di situ ada nasi putih, nasi Arab, kambing tiap hari. Ada kue ulang tahun tuh, agar-agar salad, pokoknya bingung lah saya nak makan. Sampai saking banyak saya kadang-kadang tak makan. Malas nak makan roti macam-macam lah. Tapi kita sana bukan nak pergi makan, ya nak pergi, kita nak ibadah ya. Tapi memang perlu makan. Terus nanti setelah itu kita kumpul di lobi dalam keadaan berwudu Bapak Ibu ya. Wudunya penting nih. Kan kalau di Pontianak nih kita mazhab Syafi'i di Indonesia. Suami nyentuh istri batal, atau laki-laki nyentuh perempuan yang bukan mahram batal.
Caranya bagaimana Ustaz biar tak batal? Nanti kan ibu-ibu kadang-kadang kan pingin nggak bergandengan suami kan? Nah, kalau batal tak sah. Caranya bagaimana? Bagaimana? Kita wudhunya bukan wudhu Imam Syafi'i. Kita wudhunya berpindah sementara di situ ya di Mekah. Namanya wudhu Imam Malik. Disebutlah wudhu Maliki, wudhu Imam Malik. Syarat wudhu Imam Malik ada dua. Beda dengan Imam Syafi'i. Syaratnya ada dua. Yang pertama wajib digosok. Kita wudhu tuh, kalau Imam Syafi'i kan kita wudhu begini aja, air keran nih, air keran, tangan kita begini ya. Sah. Kalau mazhab Maliki tak boleh, wajib begini kan, digosok. Muka nih wajib gosok. Ya, kalau wudhu Syafi'i, mohon maaf, wudhu Syafi'i kaki kita kan begini, gini ya. Keren kan? Sah. Wudhu Maliki tak boleh, wajib digosok sampai sela-sela jari, gosok sambil air. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wudhu Maliki rambutnya wajib basah semua. Kalau wudhu Syafi'i kan peto-peto ayam ya. Peto-peto ayam sah. Mazhab Syafi'i itu satu butir rambut sah. Ambil sebutir rambut kita beri sebutir ya sah. Mazhab Maliki tak boleh, wajib basah semua. Caranya bagaimana? Kita ambil air lo. Ini keran. Basahkan dua tangan kita, lalu kita simpan 5 jari begini kan, tarik belakang, balikkan ke depan. 1. Basahkan lagi, tarik belakang, balik depan. 2. Basahkan lagi, tarik belakang, tarik depan. 3. Wajib basah semua rambut. Jika kita sudah berwudu Maliki ini, maka kita nyentuh perempuan yang bukan mahram kita, termasuk istri, ada batal. Tidak bisa Pak, kita ikut mazhab Syafi'i tak bisa Pak ya. Saya pernah nyoba saya. Wah saya pokok saya mau ikut mazhab Syafi'i. Saya berusaha pokok kalau ada perempuan saya nak jauh-jauh. Jadi saya tawafnya begini Pak, begini nih. Saking pingin tak tersentuh perempuan nih, begini saya sampai nah. Ihramnya begini. Tangan saya biar tak terkena, bahu saya biar tak terkena. Begini saya. Asal ada perempuan, ya ada perempuan segini, jauh-jauh. Akhirnya ketika nyampe di depan Hajar Aswad, kan macet Hajar Aswad. Ketika saya noleh, rupanya ada perempuan. Pas saya noleh tangannya begini, seret kena ke saya. Rupanya dia nunjuk kawan, mungkin dia nunjuk, tahu sadar, terkena sedikit. Aduh tak bisa, batal. Kalau udah batal, kita keluar dari Ka'bah ke tempat ngambil sembahyang, balik lagi itu setengah jam, paling cepat setengah jam. Nah, kalau udah batal ketinggalan kita dengan rombongan, tidak mungkin Pak Ustadz tunggu Pak Ustadz sedang ngambil sembahyang, tak ada tunggu, tak bisa tunggu, karena polisi diusir, tetap ketawa berputar. Ya makanya nanti kita wudhunya ikut wudhu Maliki. Gue ngos-ngosan saya. Nah, begini kan kita setelah itu kita akan turun ke Ka'bah ya Bapak Ibu ya. Saya arahkan ke sana. Nampak Ka'bahnya. Kita akan ke Ka'bah melakukan tawaf. Ini kan sekipat nih. Ini masih ingat dah sebelah sini nih? Ada ingat dah? Kan ini kan namanya rukun nih, rukun nih, pojok nih. Rukun itu bahasa Arab artinya pojok, sisi atau tiang, rukun. Di sini rukun apa? Ada apa sih ini? Masih ingat dah? Ada Hajar Aswad. Jadi bentuknya Ka'bah sekipat. Ini halaman nih, halaman. Nggak datang nih, nggak datang. Di pojok sana itu dinding masjid keliling. Dinding masjid itu ada lampu warna hijau. Jadi ada kan para jamaah tersesat, ada kata sesat dari rombongan, terpisah dari rombongan, teruskan, selesaikan tawafnya sampai 7 putaran, lalu kumpul diam di lampu hijau. Itu saya cari, andaikan. Ya tapi mudah-mudahan tidak. Ini nama rukun Hajar Aswad. Ini namanya rukun, masih ingat? Ada ingat tak? Iraki, negara Irak. Jadi orang Irak, Bapak Ibu, ini negara Irak. Sholatnya gini Ka'bahnya. Disebut rukun Iraki. Ini masih ingat tak? Ada yang ingat tak? Rukun Syami. Zaman Nabi Muhammad disebut negara Syam. Sekarang disebut negara Suriah. Jadi orang Suriah, negara Suriah itu di sini. Sholatnya nggak ada ini. Ayat ini, ini rukun apa nih? Yamani. Tapi kalau rukun Yamani negara Yaman. Masya Allah, saking mulianya negara Yaman, sampai nama Yaman Allah simpan di sini. Ya, sekarang ini udah ada orang benci ke orang Yaman.
Apa Yaman tuh ini? Apa kalau Yaman tidak mulia tak mungkin disimpan sini Pak. Ya, yang disimpan sini ini negara Yaman, bukan Teluk Pakedai. Rukun Teluk Pakedai begitu. Saya kira 2 minggu lalu tiga kali saya ceramah Teluk Pakedai. Masya Allah saya suka kalau ceramah Teluk Pakedai. Ya, orang Bugis Pak, udang galak begini Pak. Oh, udah makan udang galak, gantung lagi di mobil saya 5 kilo, mantap. Teluk Pakedai. Tadi rukun Yamani. Ini negara Yaman nih. Soalnya gini, di belakang negara Yaman kita Indonesia. Ini kita nih. Jadi kalau kita sholat ke arah kiblat, anda kita pakai pesawat bujur, kita pertama nyampe negara Yaman. Udah itu nyampe lah ke sini. Dimulai ke tawaf dimulai dari sini, dari Hajar Aswad. Dimulai pun hitungannya. Ketika badan kita udah sejajar, bahu kiri kita sejajar dengan apa? Ketika bahu kiri kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita sejajar dengan lampu hijau, di situ dimulai putaran tawaf. Takbir di situ, ngucap, angkat tangan, majukan, seakan-akan kita nyentuh, seakan-akan begini nih. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Lalu kita jalan. Nanti Bapak Ibu tinggal kayak kemarin, yang praktek tinggal ikut saya. Subhanallah di belakang itu. Subhanallah. Belum kedua saya baca. Andai kan, biasa kan barisan kita ini baca. Kita semua ini kan totalnya 68 orang. Termasuk saya dengan Ustaz Doli, jumlah kita nih. Biasa kan tajam. Orang kan teriak-teriak, Pak Ustaz, ketua rombongan teriak-teriak tuh, saya saut-saut. Yang di belakang biasa tak dengar. Ketika yang di belakang tak dengar, jangan diam. Baca apa yang kita bisa? Baca istighfar, astagfirullah. Sekarang ini bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab kemarin dianjurkan banyak baca istighfar. Bulan Sya'ban dianjurkan banyak baca apa? Solawat, baca solawat. Salawat pendek, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat. Atau lebih pendek lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau paling pendek lagi, Allah, 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 Allah. Orang kalau udah berzikir Allah, 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 biasa baca subhanallah. Ketika dia terjadi apa, biasa mulut keluar. Baca Allah, ya. Nah jatuh Allah, tabrak Allah, karena udah biasa. Nah kalau bisa bicara, ya keluar aja. Nah mau kemaluan apa sebut-sebut dia, biasa orang nakal-nakal. Ya, kita jalan begini, jalan sampai di rukun Yamani. Pasti ingat tak berapa kali takbir? 1 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cium, boleh tada. Ulama beda-beda. Nak cium ya, nak tada ya. Pokoknya ini takbir 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Antara rukun Yamani ke Hajar Aswad baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, para jemaah perlu diperhatikan ya. Yang wajib menghadap Ka'bah bahu kiri. Andai kan Bapak Ibu ada orang nabrak nih, kita berjalan, ada orang nyerobot barisan kita ketabrak begini, jalan begini. Nih ya dia, contohnya nih, pada kita lagi bahu kiri nggak ada Ka'bah, lalu kita tertabrak sambil berjalan begini, 1 langkah, lalu kita balik badan begini, berputar kita, putar sampai di sini, hendak dihitung putaran kita. Ngapa karena itu? Kita punya utang 1 langkah. Caranya bagaimana? Ada ketabrak begini, mundur dulu, balik. Atau anda kan ada orang mau nyerobot, mau lewat, ya kita balik. Karena kita tuh begini, beri ya, ada gitu ya. Yang bukan apa takut kita begini, ya. Nah, kadang-kadang ada bapak-bapak, maksudnya mau ngamankan ibu-ibu, takut ibu-ibu ada orang yang nyerobot tuh, kadang-kadang gini loh. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau udah ngamankan boleh ngamankan. Yang penting bahu kiri tadi. Terus kalau kita nak minggir, nak jalan minggir ke sana, jangan jalan begini, jangan begini. Nah, sambil begini. Ini tetap bahu kiri. Ya. Terus tadi kita putaran sini dihitung 1 putaran. Takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Jalan. Nanti doa-doa tinggal ikut.
sampai di rukun yang mana takbir sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berapa? 2. Agak enam ya. Tiga sih. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Jangan lagi. Ini 6 ya. Sampai rukun yang mana? Sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berapa? 7. Agak selesai. Takbir. Selesai 7 takbir lagi tutup. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Lalu kita setelah selesai tawaf kita akan kumpul di sini. Ini ada makam Ibrahim yang kayak sakar emas tuh, isinya telapak kaki. Nah, kalau ada Bapak Ibu ente, banyak orang berkocio berkah dapat situ. Bukan kita nyembah itu nggak ada. Kita nyembahnya tetap nyembah Allah. Kayak nanti Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak ini kan ada yang umroh, istri ikut. Ada enggak? Suaminya umroh, istri ada kan? Karena istri sakit atau hamil. Ada juga istri umroh, suami ada. Kan di foto itu kan ada, di HP itu ada foto istri kan? Istri tak ikut. Istri Bapak kan ada ikut kan? Bapak saking rindunya, dicium nggak? Cium. Sebenarnya kita bodoh lah. Kita nyium siapa? HP kan? Tapi bukan kita nyium HP. Kita nyium siapa tuh? Rindu ke siapa? Begitu pula kita cium Ka'bah. Nih Ka'bah. Kita cium. Nyembah Ka'bah. Rindu ke siapa kita nih? Rindu ke pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Begitu. Ya kayak kita nyium HP. Bodoh kita nyium HP ya. Tapi nyetrum. Oh iya nyetrum. Kayak saya nih umroh dengan istri saya 2 kali. Tahun lalu kedua kalinya. Asli ini berapa bulan tidak pernah. Mau ikut terus, dia tak usah ikut terus. Tekor bandari terus ikut terus kuliah. Rindu, kenapa kita rindu bu ya? Siom, kan bodoh sebenarnya. Nah, nyumpul di sini. Kita di sini baca doa, Bapak Ibu tinggal aminkan saja. Lalu nanti saya beri waktu. Nanti di sini sujud syukur lagi. Sujud syukur lagi nanti. Jadi sujud syukur bukan cuma ketika mendarat, ketika nyampe di Ka'bah, sujud syukur lagi. Alhamdulillah nyampe di Ka'bah di situ. Setelah sujud syukur doa masing-masing, lalu foto bareng, ambil foto bareng. Nanti ada waktu foto keluarga, suami istri, kawan sekamar, adik-beradik, keluarga. Saya beri waktu di situ. Atau fotongan saya berkah Ustaz berkenang-kenangan. Tak apa, 1 kali foto 10 ya. Apa takut? Durau ya. Ada. Setelah itu, setelah kita di sholat, di sini setelah baca doa baru kita sholat sunnah. Namanya sholat sunnah tawaf. Niatnya usalli sunat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Nanti kita ajarkan di situ ya. 2 rakaat surah bebas. Habis sholat sunnah tawaf nanti kita minum air zam-zam sunnah. Jadi Nabi ini prosesnya Nabi umroh begini. Setelah tawaf sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, lalu minum air zam-zam. Minum air zam-zam, air zam-zam. Kata Nabi, kali kata Ustaz Holili ya. Kata Ustaz Holili, makanan apapun makanannya, minumannya air zam-zam, bukan kayak susu, minumannya air zam-zam. Kata Nabi, tanda orang munafik apa ya? Tanda orang munafik minum air zam-zam sedikit tak suka dia. Baiklah, munafik. Jadi ada yang kita mau bersih sifat munafik nih, yang sebenarnya kita tak suka. Karena kalau tadi yang pertama kayak aneh rasanya. Coba Bapak Ibu pertama minum air zam-zam, agak-agak aneh rasanya kan? Tapi kalau udah terbiasa kayak saya yang sering nih, paling enak air zam-zam. Pakai mahal, 5 liter di kantor tuh 400 sampai 500 ribu dijual. Bapak Ibu gratis sepuas-puasnya. Jadi yang kita punya sifat munafik, biar hilang banyak-banyak minum air zam-zam, banyak-banyak. Kalau bisa jangan minum air kamar kita tuh, air dapur tak usah. Kita cara pergi ke masjid, bawa botol kosong kayak gini nih, bawa 3 butir, sholat duhur, isi, nanti minum di kamar. Boleh tak Ustaz bawa air zam-zam? Botol boleh, botol kecil ni boleh. So banyak-banyak tapi ya, banyak-banyak kena buang. Koper besar boleh simpan 3 butir, koper kecil boleh 3 butir. Caranya nanti di Madinah tuh kita ngambil botol kecil itu isi air zam-zam di masjid. Nanti ketika tawaf sa'i kita bawa, simpan di tas aja, tas paspor tuh. Bawa 3 botol, kita tawaf sambil niat dalam hati.
sambil lihat Allah, mudah-mudahan siapapun keluarga, anak, istri yang minum air zam-zam ini, engkau angkat penyakitnya, dapat hidayah begini, biar tambah berkah. Air zam-zam itu udah berkah, ditambah lagi kita bawa tawaf, kita bawa sa'i, berlipat-lipat lagi berkah itu ya. Nah, jadi kita minum air zam-zam. Nah, cara minumnya ganjil, jadikan ganjil begini. Ada kipas, ada kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum alhamdulillah. Kalau udah 3 kali masih ada sisa, jangan jadikan 4. Minum 4 sedikit, 5 habiskan. 7, 9. Oh, itu intinya ganjil. Setelah minum air zam-zam, langsung kita pergi akan melakukan sa'i. Tempat sa'i di sini Bapak Ibu ya. Nggak jauh dari zam-zam, ya kurang lebih dari minum air zam-zam ke tempat sa'i ke ujung kurang lebih ya setengah kilo lah, nggak jauh dekat. Sini nih, sini. Ini Bukit Sofa, di sana Bukit Marwah. Bentuknya kayak O panjang. 2 jalan. Ada 2 jalan. Orang yang ke sana, yang ke sini, ke sini. Jadi ketika kita udah sampai sini, kita akan ngadep Ka'bah. Ngadep Ka'bah baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata sampai selesai. Lalu Allahu Akbar, angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira sampai selesai. Baru kita akan mulai melakukan perjalanan. Ini Bukit Sofa, sana Bukit Marwah. Kita berjalan. Berjalan dapat sekitar 30 meteran. Di atas dek, di atas plafon ada lampu warna hijau panjang, kurang lebih 20 meter. Apa maksud lampu hijau? Disunahkan di lampu hijau lari. Kalau laki-laki lagi-lagi perempuan tak usah, tetap jalan. Nah, coba karena kita rombongan, kalau bapak-bapak lagi-lagi perempuan ketinggalan. Jadi kita akan lari biar dapat pahala sunnah. Imbangkan ya, imbangkan ibu-ibu. Ibu jalannya pun agak cepat, tapi tak usah lari. Kalau lari berbahaya, kalau lari bisa goncang dunia. Bisa bahaya nanti yuk, ngeri. Jadi begini, bapak-bapak, lari di jalannya sambil baca Robbi firwarhamhu afu, lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di sini, ini Bukit Marwah, dihitung 1. Belok kiri, kan kata saya bentuk jalan ini O panjang. Belok kiri, belok kiri. Ketika kita begini, ketemu lagi dengan apa? Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan, jalannya tak banyak, sekitar 400 meter. Ketemu lagi lampu hijau. Lampu hijaunya sama, cuma beda di lokasi sini ada, lokasi sini ada, tapi posisinya sama. Nah, di sini lari lagi, lari. Robbi firwarhamhu afu. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Dihitung berapa? 2. Balik badan, ngadep Ka'bah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belok, jalan. Ya, jalan lagi. Dapat 20 meteran, ada lampu hijau tadi, lari lagi. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di Bukit Marwah, dihitung berapa? 3. Anggap, belum anggap belum anggap. Ya, belok kiri, ngadep Ka'bah. Ketemu Ka'bah lagi, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan lagi. Sekitar 400 meter ketemu lagi lampu hijau tadi, lari. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Dihitung 6. Benar 6. Ini anggaplah 6 ya. Ngadep kiblat lagi nih, balik badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan dapat 20 meter, lampu hijau lari. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di Bukit Marwah, selesai. 7. Sa'i kita selesai. Pintu keluar belok kanan. Keluar kita belok kanan. Ngumpul di luar, kita baca doa setelah sa'i. Habis itu kita akan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu membuang rambut paling sedikit 3 helai. Apa itu? Tahallul itu membuang rambut paling sedikit 3 helai. Untuk apa gunanya tahallul? Biar balik halal. Ketika kita udah buang rambut kita 3 helai, paling sedikit 3 helai, maka kita balik asal lagi. Yang tadi dilarang wangi-wangian, dilarang buang bulu-bulu, semuanya balik asal. Balik asal kayak tak ada apa-apa. Saya biasanya buang lo punya saya seorang. Bismillahirrahmanirrahim, saya potong. Tahu saya dihitung 3, paling sedikit sejumput sampai sejumput dah. Setelah itu baru saya potong bapak-bapak. Setelah bapak-bapak, saya pinjamkan gunting, nanti bapak silakan cari istrinya, istri sendiri bukan istri orang. Cari mahramnya di balik kandung, cari. Nah, coba kata saya kemarin, kalau mau potong rambut istri, jangan langsung disikap. Itu aurat bu, rambut. Cari aja bapak raba ya, masukkan.
Masukkan tangan Bapak, ambil sikit rambut. Nah, setelah kita tahlul, maka selesailah umroh kita. Yang pertama, ini namanya umroh wajib. Kita kan dapat umroh 2. Yang kedua namanya umroh sunnah. Jadi tadi yang kita proses tuh tawaf sa'i itu Pak, itu namanya umroh wajib. Yang kedua umroh sunnah, dapat jatah kita. Lihat agak lanjut nih di sini nih. Di sini nih. Lihat hari Senin udah selesai. Hari Selasa lihat buka lagi. Hari Selasa. Hari Selasa itu tidak ada kegiatan. Hanya 5 waktu ke masjid, 5 waktu ke masjid masing-masing. Hari Rabu. Ini hari Rabu nih. Lihat hari Rabu jam 7.30. Lihat hari ke-8 hari Rabu. Jam 7.30 sampai jam 11. Jamaah akan diantar melaksanakan ziarah kota Mekah, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina, Jabal Nur dan Ji'ronah, tempat mikot umroh kedua. Jadi insya Allah kita akan melakukan umroh kedua. Sebelumnya kita jalan-jalan ke Padang Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Nanti kita akan ngambil mikot ngucap niat. Kalau enggak di Ji'ronah atau di Masjid Tan'im antara dua. Di situ kita akan umroh yang kedua. Umroh kedua ini umrohnya sunnah, pahalanya sunnah. Cuma walaupun pahalanya sunnah, pekerjaannya sama dengan tadi. Larangannya sama. Kalau melanggar dendanya sama. Cuma bedanya pahalanya sunnah. Umroh yang kedua ini Bapak Ibu, boleh untuk diri kita seorang, boleh juga dibadalkan. Badal itu apa? Dibadalkan itu digantikan hadiah pahalanya untuk satu orang yang kita sayangi. Bapak kita, emak kita, atau siapalah. Ya, itu dibadalkan namanya. Pak Ustadz, yang pertama kan yang wajib untuk seseorang. Yang kedua kan Pak Ustadz badal. Saya hadiahkan untuk Bapak. Mama saya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Nggak ada ke, jatah kita cuma ini 2. Mama, kalau mau dibadalkan kepada kita, kepada travel Muzdalifah ini, biayanya 2 juta per orang. Itu akan dapat piagam, Bapak Ibu ya, akan dapat piagam. Jadi habis ini yang mau badalkan silakan. Atau yang mau wakaf Al-Quran. Kalau kita simpan di Madinah itu 1.000. Satu Al-Quran pahalanya sama dengan 1.000 Al-Quran. Kalau simpan di Mekah, 1 Al-Quran pahalanya sama dengan 100.000. Niatkan ketika wakaf, niatkan. Untuk anak, 1 Quran itu sebenarnya 1 Al-Quran itu untuk 1 orang. Boleh yang udah meninggal atau yang masih hidup, yang wakaf Al-Quran itu. Boleh juga 1 Al-Quran untuk 3 orang, 5 orang. Cuma begini Pak, kalau 1 Al-Quran untuk 1 orang, pahalanya untuk dia seorang. Kalau 1 Al-Quran untuk 5 orang, berkongsi-kongsi. Kayak begini, ada nasi padang 1 bungkus. Nasi padang 1 bungkus, nasi MBG. Saya dapat nasi MBG hampir 1.500 untuk sate saya ya. Nasi MBG. Kalau makan seorang kenyang enggak? Kenyang kan? Kalau kongsi berlima, kenyang enggak? Begitulah dia. Paham ya? Kalau bisa 1 anak tuh 1 Al-Quran. Jangan pula 1 kampung 1 Al-Quran. Ya siapa enggak makan nasi MBG 1 kampung? Ya, niatkan untuk anak kita, niatkan. Anak kita bebal, kurang ajar, suka ngelawan, atau naudzubillah terlibat judi slot narkoba. Niatkan bismillah, ya Allah, saya niat badal wakaf Al-Quran, mudah-mudahan kau berhidayah anak saya, Allah. Niatkan, insya Allah berkah di tempat situ. Kita balik anak kita jadi anak yang bagus. Ya, jadi gimana Pak Ustadz? Umroh pertama wajib untuk saya, yang kedua untuk Bapak. Mak saya belum nih Pak Ustadz, biayanya 2 juta. Bapak Ibu mahal, 2 juta tak jadi ya, hati-hati. Ingat ya Bu, Pak, kita tak mungkin nyampe ke Mekah. Kita tak mungkin sukses seperti sekarang ini. Kita tak mungkin hidup di dunia tanpa kedua orang tua kita. 2 juta untuk menyenangkan kuburan orang tua kita. 2 juta untuk menyejukkan kuburan orang tua kita. Jangan nak masin-masin untuk orang tua. Andaikan Bapak Ibu, andaikan orang tua kita bisa hidup, balikkan lagi umur. Kira-kira Bapak Ibu mau umroh atau ngalah untuk orang tua? Andaikan bisa dibalikkan hidup nih. Kita tidak mau berangkat kan? Kita mau berangkat ke orang tua kita. Ya, saya alhamdulillah, abah saya udah 3 kali saya berangkatkan umi saya alhamdulillah. Ya, ini mau saya berangkatkan lagi insya Allah bulan Juli ini. Yang mau berangkatkan lagi. Nikmat Bapak Ibu. Cuma orang tua udah meninggal mau diapakan? Ya, cuma 2 juta, tapi berhitung untuk orang tua. Mahal Pak Ustaz 2 juta. Ya udah kalau tak mampu 2 juta ngambil wakaf Al-Quran untuk orang tua yang meninggal boleh enggak? Udah tuh 40 tuh. Nanti suatu saat kalau punya duit lagi, saya berangkat titip, boleh titip. Ini ada beberapa jamaah nih titip. Pak Ustadz kemarin saya punya duit, saya baru ada duit sekarang Pak Ustadz, saya nak titip badal umroh untuk orang tua, boleh. Ya baik, mungkin sampai di sini. Silakan sebelum saya tutup ada pertanyaan para jamaah sekalian.
kita balik. Ayo, belum. Kita lihat, silakan. Terakhir. Kita lihat hari ke-12, hari Ahad minggu tuh. Hari Ahad. Jadi kita mulai terbang, lihat hari Ahad terakhir, jam 8 malam. Jam 20.00. Waktu Saudi ya. Waktu Mekah. Berarti di Pontianak jam 12 malam. Kita akan terbang ke Jakarta. Nyampe Jakarta hari Senin. Jam 10:10. Kita nyampe di Jakarta. Di situ kita istirahat sebentar. Kita akan terbang lagi ke Pontianak hari Senin. Lihat, jam 15.45. Mendarat di Pontianak jam 17.15 kita mendarat di Pontianak. Air zam-zamnya nanti akan dibagikan di Bandara Supadio. Per orang dapat 5 liter. Ya. Nah, jadi andaikan bawa ini pun boleh. Jangan banyak-banyak tadi. Koper besar boleh 3 butir, koper kecil 3 butir, itu boleh aman. Jangan pula kok tak ada belanja koper besar isi 100 butir. Cantik tuh. Kena saya kena panggil, kena petugas ya. Baik, ada pertanyaan silahkan para jamaah sekalian. Jangan malu-malu bertanya. Ini kita udah keluarga ya, bukan orang lain lagi. Umrohnya tuh, jadi mereka menanya di mana, apakah lebih baik diumrohkan atau lebih baik tidak. Jadi sih kemarin mengasihkan lebih baik tidak dibasi karena kan larangan ihramnya kan berat. Oh iya, ini banyak anak kecil ikut berangkat dia. Ada umur 4 tahun, ada 5 tahun, ada orang bertanya, ya, orang tua, Pak Ustaz, anak saya lebih baik diumrohkan atau tidak? Maksudnya diumrohkan yang tadi, yang tawaf sa'i itu, tergantung orang tuanya. Kalau kira-kira bisa menjaga anak dari larangan-larangannya, lebih bagus diumrohkan. Memang anak kecil itu ya, anak kecil yang diumrohkan tadi itu yang ikut tawaf sa'i, dia nanti kalau dia udah balik, dia wajib umroh lagi. Jadi budak kecil itu pahalanya budak kecil itu untuk orang tua dia. Tapi nanti ketika dia udah balik, dia punya duit, wajib berangkat lagi, ya. Nah, jadi gimana budak kecil? Kalau kata saya, enggak apa-apa. Yang penting orang tuanya bisa jaga dari larangan-larangan. Tak boleh pakai celana dalam, tak boleh pakai baju, tak boleh pakai wangi-wangian. Yang penting bisa jaga. Juga bisa kira-kira enggak dibawa tawaf. Sedang enggak tuh? Ini berdesak-desakan. Bayangkan, kemarin bulan lalu tuh data kurang lebih 2 juta manusia. 2 juta. Pakai budak kecil. Budak kecil kalau dibawa nanti tawaf keliling tuh. Tapi intinya pokok orang tua bisa silakan. Ada juga yang digendong orang tua di sini. Simpan sini. Jangan pula titip ke saya, Pak Ustaz gendongan, janganlah. Pak Ustaz pula suruh gendong. Ayo, pokok intinya masalah ini tergantung balik orang tua masing-masing ya. Yang kira-kira bisa siap gendong anak atau jaga anaknya. Ada juga orang kemana-mana dibelikan anak tuh tali-tali apa tuh yang biar anak takut hilang tuh. Ada di Shopee tali yang ngikut-ngikut terus tuh ya. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Iya. Jalan jauh-jauh. Jadi apakah boleh bawa kursi roda? Apakah tidak? Iya. Baik. Andaikan di sini ada jamaah yang jalan jauh, kaki sakit, boleh bawa kursi roda. Cuma bawa kursi roda tuh ada biaya, langsung bayar nanti ke bandara 500.000. Baik kursi roda tuh, cuma nanti itu prosesnya mulai dari tempat duduk kita sampai dimasukkan ke pesawat, sampai turun dari pesawat didorong dia. Ada petugas yang dorong, bayar 500.000. Baliknya juga nanti bayar 500.000. Kalau tidak bawa Pak, ada Pak Ustaz, kalau saya tidak bawa, Nggak, apakah ada persiapan? Kalau enggak bawa, enggak ada payah kita dapat kursi roda. Kadang-kadang di hotel ada, kadang-kadang tak ada. Di hotel tuh sebenarnya banyak kursi roda. Hotel punya hotel, cuma kan kadang-kadang yang minjam banyak. Hotel tuh isinya 2.000 sampai 3.000. Kalau kursi rodanya disiapkan 200 umpamanya, yang mendorong 300 kurang. Lebih bagus bawa. Caranya gini, biar enggak kena biaya 500.000. Nanti di pesawat jalan kaki. Dari tempat duduk ruang tunggu tuh, masuk pesawat jalan kaki, turun dari pesawat jalan kaki, masuk bis gitu, enggak kena. Paham tahu lah, enggak kena kalau gitu. Yang kena tuh yang kena 500.000 biaya tadi, yang dia dari ruang tunggu didorong masuk pesawat, turun dari pesawat didorong lagi, itu kena 500.000.
Jadi kursi rodanya nanti, kursi roda yang kita bawa tuh, kursi rodanya kita bawa itu dibagasikan, ketemu nanti di hotel di Madinah. Untuk pakai apa kursi roda? Untuk dipakai sehari-hari ke masjid, 5 waktu ke masjid. Nah, jadi perlu dibawa kursi roda, Mak, ya. Pulang perginya 500. Enggak, berangkatnya 500, baliknya 500. Tapi kira-kira suaminya kuat enggak kalau jalan cuma dari ruang tunggu ke dalam pesawat? Kira-kira kuat enggak? Kalau tidak jauh. Kurang lebih ya 500-an lah kalau proses semua tuh. Mulai kita turun dari pesawat dari Pontianak, Jakarta nih, pindah bandara sana, masuk, turun lagi di bandara Jeddah, kurang lebih 500 lah, kurang lebih dia 500-an lah totalnya, setengah kilo. Oh tak bisa. Berarti kalau tidak bisa, so ya lebih bagusnya didorongkan ya. Bukan apa, kalau kita tidak didorongkan, takut bahaya, tambah sakit. Ini udah mulai datang ya tambah sakit, proses ibadah kita masih panjang, 13 hari. Kursi roda itu wajib dibawa, Mak, untuk sehari-hari kita ke masjid. Takut di hotel tuh kursi roda kehabisan. Di persiapannya takut kurang. Tawaf sa'i, untuk tawaf sa'i bagaimana? Tawaf sa'i itu tidak bisa kita yang dorong, jamaah tidak bisa dorong, karena orang yang kursi roda dengan yang hendak kursi roda beda. Yang hendak kursi roda itu di lantai dasar, langsung ada Ka'bahnya. Yang pakai kursi roda di lantai 2. Kalau ini kan kita putarannya dekat. Kalau yang pakai kursi roda putarnya lebar gitu ya. Itu ada petugas yang dorong. Kalau mau dorong tawaf sa'i, petugasnya orang sana, itu biasanya biayanya 1,5 juta. Tawaf sa'i dijemput dari hotel, dibawa tawaf sa'i, dibalikkan lagi ke hotel, diantar. Kalau anaknya dorong, ya enggak bisa, karena bisa juga anaknya dorong, tapi ngikut petugas lain, tapi di atas lantai dasar, lantai atas. Kalau enggak terbiasa enggak kuat. Gini maksudnya ya, nih contohnya, ini gampangnya gini. Kalau kita tawaf, ini kan Ka'bah, ya sini, dekat tawafnya. Kalau kita pakai roda di lantai dasar, masjid itu lebar gini, lebar. Jadi kita tawafnya lebar gini. Yang sebenarnya tawaf itu 1,5 kilo, bisa 3 sampai 4 kilo. Itu tawafnya ya, lahir sa'inya. Sedangkan ini jamaah kan tak pernah. Ya. Beda dengan petugas sana. Petugas sana pada kerja dia sehari-hari. Ya, bahkan dia saking kuatnya tuh selesai cari orderan lagi. Kayak Gojek gitu ya. Di Gojek kan itu Gojek dorong gitu ya, Gojek roda lah istilahnya. Umpama nanti anaknya mau dorong boleh. Yang penting nanti kuat enggak kira-kira, Pak? Anak yang mau dorong nih. Biasanya sih jamaah begini, biasanya jamaah tuh yang bawa dorong hanya untuk dorong sehari-hari ke masjid 5 waktu. Tapi kalau untuk dorong tawaf sa'i itu biasanya dibayarkan. Takut enggak kuat. Karena enggak terbiasa. Takut enggak kuat. Tapi kalau kuat enggak apa-apa, ada yang ngantar nanti yang dorong. Ada petugas yang dorong. Ada yang ngantar. Oh iya boleh nanti ya, dorong boleh. Nanti ngikut, mungkin ada beberapa jamaah didorong, nanti dia ngikut petugas berdorong boleh. Enggak apa-apa boleh. Gimana? Enggak usah bayar. Kalau yang dorong sendiri anaknya enggak usah bayar. Kan anaknya yang dorong. Nanti ngikutlah jamaah lain yang didorong, yang bayar tuh, yang ngikut di belakangnya. Ngikut. Karena kalau enggak ngikut enggak bisa. Putarannya enggak tahu dia mana lewatnya. Minta antar saya enggak bisa. Saya bawa jamaah yang bawah nih. Saya dengan satu lili ngurus jamaah yang ramai ini, yang di bawah. Jadi nanti ikut petugas yang dorong, Mak. Enggak usah bayar, gratis. Yang bayar tuh kalau didorongkan, ya, didorongkan orang lain. Kalau anak yang dorong enggak usah bayar, gratis. Baik, ada lagi silakan. Udah? Oh ada, silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, untuk penjelasannya alhamdulillah cukup jelas untuk melaksanakan umrah. Cuman yang jadi pertanyaan ini kebiasaan orang Indonesia nih Pak Ustaz.
dalam hal ini kita ini kadang-kadang banyaknya hiburan dalam arti kata mungkin seperti atau gimana. Sedangkan setahu saya itu di sana itu udah ada larangan. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa memberi penjelasan kira-kira apa yang dilarang untuk melaksanakan. Mungkinnya kadang-kadang kita kan foto atau gimana itu kan biasanya didenda. Itu perlu penjelasan supaya kita tidak terlena ke hal-hal yang tidak berarti. Yang kedua nih Ustaz, saya ini ada titipan dari orang tua. Orang tua ini mungkin amalan atau maupun karena penyakit. Ini dia titip dengan air Zam-Zam Pak Ustaz. Jadi dia ada titip air Zam-Zam, mau titip mau beli. Nah, kira-kira itu penyelesaian ataupun pengurusannya bagaimana? Nah, mungkin Pak Ustadz ada lebih karena Pak Ustadz sering di umrah, ada lebih di rumah kan ya masih nggak boleh. Ada apa-apa. Nah, yang ketiga ini Ustadz yang penting sekali. Kami pergi ini kan 3 berangkat. Kalau umpamanya itu dalam hotel itu 1 kamar 4 orang. Kalau kita ambil hotel satu kamar untuk 1 keluarga itu prosesnya gimana? Apa kita mesti bayar atau apa itu terserah gimana cara urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Ustaz Ulili yang jawab masalah foto air Zam-Zam lebih dengan kamar hotel triple. Syukron atas pertanyaannya. Ini juga edukasi bagi yang lain. Yang pertama terkait masalah foto ya. Sekarang tuh ada aturan baru di Arab Saudi, terutamanya di Masjidil Haram, kita nggak boleh sembarangan foto ya. Terutama ketika tawaf, sa'i. Itu kadang ada beberapa jamaah kadang dia live streaming di Instagram atau kadang video call orang tuanya. Mak, aku ada di Mekah, ada di depan Ka'bah, berdoalah kau gitu. Kadang emak tuh yang lagi video call tak pakai kerudung biasa, nah, itu bukan dapat pahala malah dapat dosa ya. Nah, jadi usahakan nanti ketika tawaf sa'i jangan ada yang mengeluarkan HP ya. Kalaupun nanti minta didokumentasikan, itu nanti ada tim kami yang akan mendokumentasikan khusus jamaah khusyuk ya. Kalau anak-anak yang di sana, pelajar-pelajar yang jadi mutawif, mereka udah setiap hari di sana, sehingga mereka itu mau foto atau gimana saja aman. Cuma foto videonya itu diam-diam mereka. Ya, itu pun karena jamaah yang minta. Andai kan tidak minta ya nggak akan di video. Cuman kan biasanya kita minta kenang-kenangan. Adalah Ustaz dokumentasi pelaksanaan umroh pertama, umroh kedua kita. Kami dokumentasikan, tapi jangan jamaah yang dokumentasi sendiri ya, biar kami yang mendokumentasikan nantinya. Kemudian juga hati-hati ketika berada di Masjidil Haram terutama dan di Madinah, jangan terlalu terang-terangan untuk mengeluarkan HP untuk difoto ataupun video, apalagi foto orang lain. Kalau foto temannya masih boleh lah. Kalau udah foto orang lain di sana, orang Arab tuh tidak suka difoto, tidak suka di video. Mereka kalau nggak suka, mereka lapor ke askar, kita tangkap. Ya, kita ditangkap. Naudzubillah, takutnya nanti kita dikenai denda dan dideportasi. Nah, itu yang kita takutkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait masalah air Zam-Zam tadi ya. Mungkin ada yang nitip air Zam-Zam. Silahkan Bapak Ibu bawa air Zam-Zam ketika pulangnya nanti. Itu kan sebenarnya udah disediakan oleh kami. Nah, sebenarnya dapat dari pemerintah Arab Saudi, masing-masing jamaah itu 5 liter. Harusnya itu cukup sebenarnya. Tapi andaikan pun kurang, pingin nambah, saran saya satu jamaah jangan lebih dari 1 botol kecil seperti ini. Ya. Cuma ini bukan saya yang menyarankan. Kalau aturan asli maskapainya silahkan ditanya di penerbangan mana saja, di domestik ataupun internasional. Yang namanya benda cair itu tidak boleh lebih dari 100 ml. Cuma pengalaman dari sebelum-sebelumnya jamaah tuh ya ada yang diam-diam, kadang dia bawa 1 botol, 2 botol. Alhamdulillah lolos Ustaz katanya. Ya alhamdulillah kalau lolos. Cuma andaikan tidak lolos itu bukan tanggung jawab kami.
sepenuhnya itu tanggung jawab maskapai, karena maskapai penerbangan bandara itu punya aturan, punya rules yang harus kita taati, sehingga air aturannya tidak boleh lebih dari 100 mili. Cuma seperti yang tadi saya katakan, pengalaman biasanya lolos lah tuh Beb. Mau 2 botol, 3 botol kecil lolos. Yang penting jangan sampai 5 liter. Kayaknya tidak bakal lolos kalau 5 liter ya. Nah, jadi bawanya sedikit-sedikit saja. Cuman saya tidak menyarankan ya. Andai kan mau bawa silahkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kopernya tidak terbang ke Indonesia, ya jangan salahkan saya Beb. Nah itu begitu. Kemudian yang ketiga masalah request kamar. Sebenarnya request kamar itu harusnya dari awal. Jadi sebulan sebelum keberangkatan kita sudah bisa request kamar untuk pingin sekeluarga sekamar bertiga ataupun berdua, karena itu ada biaya beda lagi. Kalau di awal-awal tahun seperti ini biasanya penambahan kamar itu per orang itu 4 juta untuk sekamar berdua. Tapi kalau request sekamar bertiga biasanya per orang 2 juta per orang. Jadi kalau bertiga 6 juta. Cuma itu requestnya 1 bulan sebelum keberangkatan. Kalau sudah seperti ini, semua room kamar sudah kita blok dan sudah kita pesan sesuai dengan jumlah jamaah dan sesuai dengan request beberapa jamaah. Ada yang request pengen sekamar berdua, ada, itu sudah kami blokkan sehingga tidak bisa dirubah lagi. Kenapa tidak bisa dirubah? Ini Arab Saudi, bukan Indonesia. Arab Saudi itu kita ngeblok 1 bulan sebelum keberangkatan, mau diubah tidak bisa lagi ya, karena kamar yang lain itu sudah penuh diisi oleh orang lain. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi nanti untuk penempatan kamar itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali memang yang pas berangkatnya berempat dan semuanya mahram, maka 1 kamar nggak apa-apa. Atau yang ada request sekamar bertiga atau sekamar berdua, itu tetap, dan biayanya memang berbeda ketika pertama kali dia mendaftar. Adapun yang tidak request, maka tetap kami bagi laki-laki, perempuan dan perempuan. Begitu ya, terjawab ya. Maksudnya saya paham Ustaz. Cuman yang kedua tadi untuk masalah Zamzam, maksudnya bukan kita bawa pakai lidah. Kita maunya kalau dapat itu 5 liter kan? Iya. Ya bisa lah kita titip gitu. Bagaimana jalannya? Setiap jamaah Beb, itu kan dapat 5 liter Beb. Berarti 5 liter. Nah, Tapi orang Pingin tua lebih. ini pinginnya 5 liter. Di Bagala. Bisa beli Beb. Bagala. Di Bagala Saudi, di toko saya ada jual Beb. 5 liter harganya 500.000. Ya. Kalau bawa dari bandara nggak bisa. Enggak, maksudnya begini, kita beli di sana. Iya. Nanti Oh, mau nggak bisa. bawanya gimana caranya? Nggak bisa, Betul. nggak boleh. Jadi pengalaman sebelumnya gini Beb. Kalau jumlah jamaah 8 orang, maka zam-zamnya juga 68. Kami pernah bawa waktu itu 70. Saya kan kebetulan buka toko, jadi saya simpan di toko. Ternyata nyampe di Pontianak, zam-zam saya sisanya itu hilang. Harusnya saya dapat 70, total seluruhnya 70 zam-zam. Ternyata yang turun di Pontianak itu sesuai dengan jumlah jamaahnya. Jadi kalau jamaahnya 68 ya zam-zamnya 68. Cuma enaknya maskapai Lion Airline ini, kalau zam-zam kita hilang diganti oleh mereka, digaransikan oleh mereka. Nah, kalau lebih dikurangi pasti sesuai dengan jamaah. Itu aturan maskapainya seperti itu. Jadi kita nggak bisa bawa lebih. Maksud saya gini, saya gitu dengan Ustaz satu itu khusus untuk orang tua. Nggak bisa. Kebetulan saya kan 68 itu saya juga ada dapat zam-zam 1. Ustaz Ato juga dapat zam-zam 1. Jadi Ustaz atau ilahnya kasihkan saya lah. boleh. Silakan konfirmasi Nggak bisa, Beb. Setiap saya datang umroh, santri-santri yatim itu seperti zam-zam, bahkan kurang. Saya campur dengan air buah. Gini aja, Beb, gampang nih, Beb. Belikan ya di kantor 500.000, Beb. Aman. Gimana? Di kantor kan ada jual kantor Muslimah 5 liter 500.000. Nah, kalau kita bawa sendiri tidak bisa, Beb. Tidak bisa. Kalau Ustaz atau ilah yang pegang, mungkin kita beli gitu. Tidak bisa karena saya dapat. Ini warkai dulu Pak Ustaz. Gimana, Beb? Pegang dulu, baru kita yang beli gitu. Dipegang dulu, tidak bisa. Yang bisa tuh Ustaz Olili itu pulakannya dari Mekah, Beb. Di apa tuh di
Apa nah dipaketkan. Sudah, Ustaz. Nah, Beb, sama-sama. Yang lain ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari saya ini terkait dengan adanya aturan-aturan juga mengenai aplikasi-aplikasi untuk masuk di beberapa tempat untuk jemaah umroh, Ustaz. Kami yang khususnya jemaah perempuan, kan yang kita ketahui mutawifnya Ustaz Atoila dan Ustaz Khalil. Jadi kalau yang perempuan masuk ke Raudhah, apakah nanti sistemnya itu berjamaah? Kemudian untuk aplikasi yang kita tahu mungkin sebagian ada yang tahu, mungkin ada juga ibu-ibu yang belum tahu nusuknya. Nah itu penggunaannya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan apakah di sana ada mutawif yang ikut? Terima kasih. Nah, jadi terkait masalah Raudhah untuk ibu-ibu ya. Jadi Arab Saudi itu saat ini mengeluarkan aplikasi yang bernama aplikasi nusuk, yang mana di situ jamaah, terutama biasanya ini sering dipakai ketika di musim haji. Jamaah ketika ingin masuk ke Raudhah, mereka wajib mendaftarkan dirinya melalui aplikasi nusuk. Cukup dimasukkan nomor visanya, nomor HP-nya, dan nomor paspornya, itu bisa masuk ke Raudhah dengan aplikasi nusuk. Di luar aplikasi yang ditetapkan, yang didapat dari muassasah. Cuma untuk pada saat ini muassasah tidak lagi menanggung yang namanya Raudhah, sehingga Raudhah itu harus dikelola oleh masing-masing travel agent. Sehingga kami, kebetulan provider kami ini memang beliau yang biasa mengurus untuk Raudhah, sehingga mereka lah yang membantu kita di jamaah setiap kali keberangkatan untuk data-data kita itu didaftarkan ke Raudhah, laki-laki maupun perempuan. Jadi bagi perempuan yang nanti sudah bisa masuk ke Raudhah, tiba-tiba dia ingin masuk lagi nih, dia coba daftar lewat aplikasi nusuk, pasti tertolak. Kenapa? Karena datanya sudah didaftarkan, dan bisa lagi daftar di aplikasi Raudhah 1 tahun kemudian, berlaku dari tanggal ketika dia masuk ya. Nah, jadi misalkan ada nih jamaah yang umroh 2 kali, kalinya pasti dia tidak akan bisa masuk ke Raudhah kalau melalui aplikasi nusuk. Dan alhamdulillahnya semua jamaah laki-laki maupun perempuan itu kami sudah daftarkan untuk di aplikasi nusuk untuk bisa masuk ke Raudhah. Dan untuk jadwalnya itu belum keluar, karena keluar jadwalnya itu biasanya 2 hari menjelang kita masuk ke dalam Raudhah. Nah, kemudian untuk bapak-bapak itu kan nanti masuk Raudhahnya kan dengan kami nih. Untuk ibu-ibu bagaimana? Sedangkan pembimbingnya di sini laki-laki. Seperti yang kemarin mungkin pernah diinformasikan oleh Ustaz Atoila, kebetulan nenek kami ini tinggal di Arab Saudi, namanya Ibu Rum ya. Nah, nenek kami ini beliaulah yang selalu membawa jamaah masuk ke Raudhah. Beliau pangkatnya nenek, cuma umurnya enggak tua-tua benar lah, sekitar 50-an ya. Nah, jadi beliau nanti yang akan membawa jamaah ibu-ibu untuk masuk ke dalam Raudhah, sehingga jamaah itu tahu apa yang harus dia lakukan ketika masuk dalam Raudhah. Apakah dia harus banyak berdoa atau banyak sholat dan macam sebagainya. Beliau yang akan mengantarkan kita, dijemput dari hotel, dikembalikan ke hotel kita. Begitu ya Kak ya. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kami akan informasikan terkait masalah yang kemarin sudah daftar untuk paket internet roaming ya, yang paket Telkomsel. Jadi nanti selesai manasik, jamaah bisa ke depan sebelah kanan. Di sini sudah ada 2 dari orang Grafari Telkomsel, terutama bagi yang sudah daftar kemarin, silahkan langsung bisa aktifasi lewat beliau, daftar langsung bayar uangnya, dan nantinya oleh pihak Grafari akan diaktifkan pada hari keberangkatan. Artinya besok baru diaktifkan.
Karena kita nyampe di Bandara Jeddah itu jam 7 malam, Kak. Jam 7 malam tanggal 21 Januari. Nah, jadi ketika nyampe di Bandara Jeddah usahakan semuanya sudah aktif, ya. Nah, kemudian enaknya kalau dengan Grafari Telkomsel ini kalau ada kendala itu kita bisa ngadu aja di grup. Mbak, punya saya nggak aktif nih gimana? Atau nomor punya temannya juga bisa di-share di grup yang tidak aktif sehingga oleh mereka bisa di follow up. Dan kalau seandainya nggak aktif sama sekali mulai dari berangkat sampai pulang, digaransikan gratis uang kembali. Ya, itu enaknya kalau di Grafari Telkomsel. Tapi alhamdulillah pengalaman nggak pernah sih, nggak ada yang nggak aktif, semuanya aktif semuanya. Nah, dan mungkin nanti kalau rame bisa minta nomor HP-nya saja, tapi bayarnya di sini nanti tinggal dikirim nomor HP-nya. Ya, kasihkan nomor HP-nya ke mereka, nanti bisa by telepon saja. Takut nanti ini ngantri terlalu ramai. Kemudian bagi yang kemarin sudah melis untuk tukar rial di belakang, pihak BSI sudah standby di belakang. Jadi bagi yang sudah pesan ataupun yang belum pesan mau beli juga mereka sudah standby, sudah siap di depan. Baik, nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan maka kita akhiri manasik kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan perjalanan ibadah kita besok diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa